Body Art Chapter 946. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 946 Kings turun. Para ahli kutukan yang gila itu menerima pukulan dari energi yang tidak diketahui, dan kepala mereka meledak. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam raungan Long Chen telah mengikuti suara mereka kembali ke sumbernya. Orang-orang di tengah-tengah berteriak langsung dikunci oleh kekuatan spiritualnya. Sebenarnya, sebagian besar dari orang-orang yang berteriak itu adalah anggota Remote Heaven Gang. Mereka hanya menyembunyikan diri di kerumunan untuk mengendalikan atmosfer. Akibatnya, lebih dari 1.000 orang terbunuh. Orang-orang itu tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Mereka sebagian besar berada di ranah Xiantian atau di bawah, dan mereka hanya berteriak untuk efek. Long Chen, Anda setan. Pembantaian tanpa ampun dari jalan yang benar ini semakin membuktikan bahwa Anda perlu dijatuhkan. Teriak Patriark Remote Heaven Gang. Bendera perang muncul di tangannya, dan bendera itu memiliki karakter abadi untuk remote. Itu adalah harta top gang remote surga. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke era kuno. Alasan Remote Heaven Gang disebut itu justru karena bendera ini. Bendera Remote Heaven mengepak. Langit dan bumi berubah warna saat tekanan kuat turun ke Long Chen. Saya sudah lama ingin melihat kekuatan harta pelindung gang surga remote Anda. Ouyang Qiuyu mencibir dan mengeluarkan Heaven Catching Broom. Suara ledakan memenuhi udara saat Heaven Catching Broom mulai bertarung melawan bendera Remote Heaven World. The Xuantian Dao Sekte yang keras kepala dan menyembunyikan seorang Raja Iblis. Semua orang, kita harus menekan penjahat ini. Teriak Patriark Kings setengah langkah lainnya. Ouyang Qiuyu, Anda Xuantian Dao Sek benar-benar tak tertahankan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengendalikan seluruh wilayah timur? Untuk melindungi jalan yang benar, jangan salahkan kami karena menggunakan angka untuk menggertakmu. Ejek salah satu dari raja setengah langkah lainnya. Seiring dengan 6 Kings setengah langkah lainnya, mereka mengeluarkan Raja Item. Tekanan tanpa batas turun ke Ouyang Qiuyu. Saudara-saudara, membunuh setiap orang terakhir di sini. Kata Long Chen. Dia baru saja meletus dengan seluruh kekuatannya dan melihat apakah ia bisa memblokir serangan item raja. Berhenti. Tiba-tiba, berteriak dingin terdengar dari langit, gemetar gendang telinga semua orang. Orang merasa seperti dunia telah kehilangan warna, seolah-olah waktu telah berhenti karena teriakan itu. Semua orang terkejut dan buru-buru mengangkat kepala. Mereka melihat seorang penatua berjubah putih di langit berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Penatua itu tinggi dan kurus. Dia mengenakan baju merah menyala, dan ada gambar kuali pil di dadanya. Kuali pil itu memiliki lembah gunung yang indah terukir di atasnya. Meskipun yang lain tidak merasakan apa-apa darinya, Ouyang Qiuyu dan raja setengah langkah lainnya semuanya terkejut. Raja dunia. Aura orang itu dicadangkan sehingga tidak mungkin untuk memberitahu basis budidayanya. Tetapi fluktuasi langit dan bumi semuanya menjadi lamban karena penampilannya. Hanya setengah langkah Kings yang bisa merasakan teror orang ini. Apakah jalan yang benar begitu energi sehingga mampu membunuh bangsanya sendiri? Tanya penatua itu dengan marah. Senior berasal dari Pil Valley. Luar biasa. Tolong dapatkan keadilan untuk jalan kebenaran kami. Patriot Remote Heaven Gang buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sebenarnya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka memusnahkan Sekte Dao Xuantian karena Long Chen, Sekte Kepala Xuantian Dao Sekte masih bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Maka ia sengaja menyebarkan berita tentang konferensi eksekusi iblis terlebih dahulu ke beberapa kekuatan yang lebih besar. Salah satunya adalah Pil Valley. Menurut rencananya, Pil Valley dan yang lainnya seharusnya baru tiba setelah Long Chen terbunuh. Mereka ada di sana untuk menjadi saksi, dan ketika orang-orang Sekte Dao Su tiba, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi tidak peduli seberapa teliti rencana itu, kecelakaan selalu terjadi. Dia tidak mengira para ahli Pil Valley akan tiba begitu cepat. Itu melemparkan kunci dalam rencananya, tetapi dia hanya bisa memaksa jalan melalui situasi yang tak terduga ini dan Raja Pil Valley yang bertanggung jawab. Munculnya seorang raja segera menyebabkan pemandangan menjadi tenang. Bahkan Long Chen tidak menyangka Kings muncul. Sekarang itu merepotkan. Long Chen tidak takut setengah-setengah raja, tapi dia jelas tidak memiliki kesempatan melawan raja. Ouyang Qiuyu telah memberitahunya betapa besar perbedaan antara raja setengah langkah dan seorang raja. Itu adalah celah yang tidak bisa dijembatani. Pada saat ini, lebih dari 10 pria dan wanita terbang juga, semua mengenakan jubah Pil Valley. Mereka semua tampak sangat muda. Ada 7 garis emas di depan dada mereka. Itu menyebabkan Long Chen sangat terkejut.
7 baris menyatakan bahwa mereka dapat memperbaiki pil obat tingkat 7. Dan basis budidaya mereka semua di ekspansi laut akhir. Beberapa bahkan ada di puncak. Orang-orang itu berdiri di belakang Penatua, dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Mata mereka penuh dengan kesombongan, seolah-olah mereka melihat semut. Namun, dengan basis budidaya yang tinggi dan kemampuan untuk memperbaiki pil tingkat ke-7, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Long Chen, apakah Anda tahu dosa-dosa Anda? Raja Pil Valley berteriak pada Long Chen. Senior, diam. Ini bukan tempat kau bisa bicara, kata Raja, memotong kata-kata Ouyang Qiuyu. Ouyang Qiuyu sangat marah. Dia terlalu jauh. Bahkan tanpa menyelidiki hak dan kesalahan masalah ini, dia langsung menginterogasi Long Chen. Ini sama sekali tidak adil. Long Chen, apakah kamu tahu kejahatanmu? Dia berteriak lagi. Tapi kali ini tekanan kuat jatuh pada Long Chen. Apakah ada hubungannya denganmu? Sebenarnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda kehabisan tanpa minum obat Anda pagi ini? Kata Long Chen. Bocah sombong. Benar-benar mencari kematian. Tuan, biarkan aku pergi dan membunuh bocah ini. Para murid dari Pil Valley segera berteriak dengan marah, siap untuk menyerang Long Chen segera. Seperti yang diharapkan, kamu sombong dan tidak tahu apa itu rasa hormat. Tidak heran yang saya dengar di jalan adalah betapa lancang Anda dan bagaimana Anda berkolusi melawan sekte Anda sendiri. Hanya menatapmu menjijikkan. Tidak perlu membuang begitu banyak kata. Ikuti saya kembali ke Pil Valley, kata Raja. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika fluktuasi spasial yang sengit muncul. Maaf, tapi sepertinya masalah ini tidak hanya sampai di Pil Valley Anda. Jika tidak, wajah ras kuno Central Plains akan hilang. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam muncul. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan rambutnya yang panjang terurai secara alami. Ada api samar di matanya. Ruang mulai berputar dengan keras karena penampilannya. Semua orang terkejut. Raja lain telah muncul. Apa yang kamu lakukan? Tanya Pil Valley King. Laki-laki berjubah hitam itu tidak mau tunduk atau sombong melawannya. Long Chen menggunakan metode tercela untuk membantai para ahli ras kuno saya. Master Aliansi telah memerintahkan saya untuk menyelidiki, jadi sayangnya, saya tidak bisa membiarkan Anda membawanya pergi. Petik 2. Raja Pil-Pil jelas terintimidasi setelah mendengar itu. Maaf datang terlambat. Long Chen ini membunuh terlalu banyak murid aliansi keluarga purba saya. Lord Dilong telah memerintahkanku untuk menangkapnya hidup-hidup. Tepat pada saat ini, sebuah perahu terbang muncul di langit. Perahu itu disingkirkan, mengungkapkan seorang pria parubaya. 3 raja sekarang telah muncul. Ouyang Qiuyu terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana masalah ini telah menarik mereka semua. Bagaimanapun, dia sudah lama meminta bala bantuan untuk sekte kepala. Tapi bala bantuan itu masih belum tiba sebelum ketiga raja ini. Ouyang Qiuyu tidak tahu bahwa Patriark Remote Heaven Gang telah lama merilis berita. Dia telah menghitung semuanya dengan benar, tetapi masih ada sedikit kesalahan. 3 raja benar-benar terlalu cepat. Lanjut usia, Long Chen melakukan kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik mengeksekusinya untuk mendapatkan keadilan bagi jalan yang benar, dan Ji Changkong bangkit dan membungkuk. Sebagai ahli generasi, ia ingin mengekspresikan dirinya. Lagi pula, mereka bertiga adalah raja. Jika mereka menyukai dia, dia akan seperti ikan yang melompati gerbang naga. Dia tidak mau tinggal selamanya di gang surga remote. Diam. Ini bukan tempat Anda dapat berbicara. Kamu pikir kamu ini siapa? Teriak seorang pria muda dari Pil Valley. Ji Changkong marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sedikit tersenyum. Meng Qi dan yang lainnya semua gugup. Mereka tidak mengira masalah ini akan berkembang hingga saat ini. Itu merepotkan sekarang dengan 3 raja. 3 raja tidak mengatakan apa-apa untuk sementara saat mereka berdiri di udara. Dari mata mereka, adalah mungkin untuk melihat bahwa mereka berkomunikasi dengan kekuatan spiritual. Setelah beberapa saat, Raja Pil Valley mengumumkan, kami telah memutuskan untuk pertama-tama membawa penjahat yang dikenal sebagai Long Chen. Dia mengulurkan tangannya, baru saja akan menyerang. Hahaha. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu penuh dengan penghinaan. Penjahat yang kurang ajar, kau masih berani kurang ajar dengan kematian menunggumu. Teriak salah seorang murid Pil Valley. Sepasang sayap muncul di punggungnya, dan panas yang mengerikan membakar langit. Rune 4 warna berputar di sekelilingnya. Tombak api besar menembus ke arah Long Chen, tiba di depannya dalam sekejap.
Itu secepat kilat dan berisi aura yang menakutkan. Serangan yang satu ini mengejutkan semua orang. Bang! Pok! Tangan bersisik menutupi tombak api, dan tangan lain menamparkan wajah orang itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 947. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 947 Bala Bantuan Ahli Darah Memercik. Kepala murid Pilvali itu meledak dan sosok tembus pandang. Tamparan ini telah menghancurkan tubuh fisiknya. Hanya jiwanya yang lolos. Itu adalah teror para alkemis. Bahkan ketika tubuh fisik mereka dihancurkan, jiwa mereka dapat hidup secara mandiri. Mereka berbeda dari ahli biasa. Alkemis mengembangkan kekuatan rohani. Bahkan setelah kehilangan tubuh mereka, mereka dapat melepaskan serangan spiritual yang kuat. Bajingan, kamu menghancurkan tubuh fisikku. Aku akan membunuhmu, seluruh keluargamu, kau. Raungan orang itu terputus oleh panah petir. Jiwanya meledak. Oke, aku akan membunuhmu sebagai gantinya. Long Chen sengaja berbelas kasih barusan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, alkemis ini bisa menemukan tubuh lain dan terus berkultivasi. Tapi Long Chen dengan cepat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan bodoh lainnya. Mereka tidak berbelas kasih kepadanya. Rahmatnya telah menyebabkan mereka mengancam untuk membunuhnya dan keluarganya. Long Chen segera menyadari kesalahannya dan membunuhnya. Ini semua terjadi begitu cepat sehingga Raja Pilvali tidak bisa bereaksi. Orang yang baru saja keluar tadi adalah salah satu murid jeniusnya yang telah mencapai ekspansi laut terlambat. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Itu sebabnya dia tidak menghentikannya. Dia hanya melihatnya sebagai cobaan bagi muridnya. Tapi siapa yang akan mengira bahwa muridnya yang berbakat ini tidak mampu menanggung satu pukulan pun dari Long Chen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Semua orang terkejut. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Long Chen, sementara yang lain adalah nyali. Dia benar-benar membunuh murid raja tepat di depannya. Meneliti kematian. Raja Pilvali segera meledak marah. Nadi di dahinya melotot dan niat membunuh meletus. Membunuh murid master tepat di depan mereka lebih buruk daripada tamparan di wajah. Hantu tua, apakah Anda melihat apa ini? Long Chen tersenyum dingin dan tiba-tiba mengeluarkan pil obat. Ekspresi Raja Pilvali langsung berubah. Pil naga langit surgawi. Dan nilai puncak. Bagaimana Anda memiliki pil obat seperti itu? Petik 2. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anda munafik sok suci. Tatapan Long Chen bergerak melintasi dua raja lainnya. Alasan kamu memutuskan untuk menangkapku tidak ada hubungannya dengan menegakkan keadilan atau membalas dendam untuk anggota keluargamu. Anda hanya sebungkus anjing serakah. Anda menginginkan rahasia saya, tetapi Anda tetap melakukan tindakan seperti itu, memuakkan. Petik 2. Cukup. Long Chen, kaulah yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang di jalan yang benar tahu tentang hal-hal itu. Apakah Anda pikir orang akan mempercayai kata-kata Anda? Bahkan jika Anda memiliki pil ledakan surgawi naga puncak kelas atas, jadi apa? Anda bahkan tidak berada di puncak ekspansi laut. Jika Anda mengkonsumsinya, itu akan menjadi keajaiban jika Anda tidak segera meledak. Tetapi bahkan jika tubuh Anda tidak segera mati, seberapa banyak kekuatan pil yang menurut Anda dapat Anda lepaskan? Dan setelah efeknya berlalu, meridian Anda akan dihancurkan, dan Anda tidak akan berbeda dari orang cacat. Saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang sia-sia. Mungkin Anda merasa dirugikan, tetapi Anda bisa mempercayai lembah pil saya. Pilvali selalu netral dan adil. Jika Anda memiliki alasan atas tindakan Anda, kami tidak akan membunuh Anda. Bahkan, kami akan membantu Anda membuktikan tidak bersalah. Jangan keras kepala. Itu tidak hanya akan menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda sendiri tetapi juga akan berakibat nyawa tidak bersalah, kata The Pilvalis King. Baru saja, dia hampir langsung menyerang untuk membunuh Long Chen. Tapi Long Chen benar, dia menginginkan rahasianya. Mendengar ini, ahli Suantian Dao Sekte marah. Ini benar-benar tak tahu malu. Mereka jelas menginginkan hidupnya tetapi sebenarnya menuntut dia pergi dengan damai. Brengsek, kau raja sialan. Murid senior saudara Long Chen. Jangan tertipu. Karena kita semua sudah datang, kita tidak punya rencana untuk tetap hidup. Ayo habis-habisan. Raung seorang murid. Pergi habis-habisan. Mereka semua meraung dan mengambil senjata mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati. Awalnya, mereka agak takut karena kedatangan seorang raja.
Tapi sekarang melihat bahwa ketiga raja ini tidak peduli tentang kebenaran dan langsung menyebut Long Chen kriminal, mereka semua marah. Diam. Anda semut tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Teriak ahli ras kuno berjubah hitam. Suaranya tidak keras, tetapi entah bagaimana itu berdering seperti guntur di telinga semua orang. Para murid sekte Xuan Tiandao merasakan kepala mereka berdengung, dan darah mengalir keluar dari telinga mereka. Mereka runtuh di tanah. Hanya beberapa ahli ekspansi laut yang mampu melawan. Long Chen, karena kamu ingin terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan aku karena telah mengintimidasi yang lemah. Pil ledakan surgawi naga-naga kelas atas tidak cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Raung Raja Lembah Pil. Apakah begitu? Saya tidak percaya itu. Pil ledakan surgawi naga puncak kelas atas ini tidak hanya dapat melindungi hidup saya, tetapi juga memungkinkan saya untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Yang paling penting, begitu aku pergi, aku akan membunuh semua orang di sini, termasuk para idiot di sisimu. Ejek Long Chen. Long Chen percaya diri. Dia sangat jelas pada kekuatan pil di tangannya. Bagi seorang ahli ekspansi laut biasa, mengkonsumsi itu berarti kematian. Tapi dia memiliki Green Dragon Battle Armor. Dia pasti bisa menanggung energi obat. Pada saat itu, kekuatannya akan 10 kali lebih besar dari biasanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan raja, dia bisa membersihkan sampah di samping mereka. Lalu dia bisa menggunakan Lightning Body Blink untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Raja Pil Valley berubah. Serangan yang Long Chen gunakan tadi telah mengejutkannya. Meskipun dia belum melihatnya dengan jelas, kecepatan ledakan Long Chen memang membuatnya khawatir. Sekarang melihat Long Chen begitu percaya diri, dia menjadi sedikit tidak yakin. Tetapi dia mencibir. Bahkan jika kamu bisa menahan energi pil itu, tubuhmu akan lumpuh. Meskipun ini hanya pil tingkat ke-7, ini adalah pil kuno. Hanya sebelum perubahan di langit dan bumi seorang ahli ekspansi laut puncak dapat mengkonsumsinya dengan aman. Tetapi dunia telah berubah, dan para penanam zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan para penanam kuno. Selanjutnya, itu adalah pil kelas puncak. Peluang Anda untuk mencernanya kurang dari 10%. Bahkan jika Anda melakukannya, dengan saya hadir, tidak ada kemungkinan Anda melukai sehelai rambut di kepala murid-murid saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak menolak. Maknanya sangat jelas. Dia tidak lagi peduli dengan sandiwara itu dan memberikan ancaman, bahkan jika Long Chen melarikan diri, tidak ada orang di sisinya yang akan selamat. Kau jalang yang tak tahu malu. Apakah ribuan tahun yang kamu habiskan sebagai anjing? Guoran tidak bisa tidak mengutuk. Tidak perlu bagiku untuk memikirkan apapun. Saya, Long Chen, tidak pernah tunduk pada ancaman. Jika Anda berani menyerang orang-orang saya, maka saya akan keluar dari pengepungan Anda, menyembunyikan identitas saya, dan mengembangkan dengan pahit sampai saya berada di puncak jalur perang. Maka saya akan membalas dendam untuk mereka semua, kata Long Chen dengan tenang. Situasi saat ini jauh melebihi harapannya. Tapi dia sudah memikirkan semuanya sebelum datang ke sini. Dia tidak akan lagi ragu. Bahkan jika yang ada di depan adalah sarang naga dan harimau, dia masih akan pergi. Dia tidak akan lagi bersusah payah bersekongkol melawan orang lain. Mulai sekarang, ketika dia merasakan ancaman, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya. Dia menemukan bahwa setelah momen dominan dari dunia rahasia Jiuli, dia perlahan-lahan menjadi gelisah lagi dan isi perutnya semakin mengecil. Dia menjadi semakin bergantung pada kecerdasan alih-alih kekuasaan. Tetapi kecerdasan menipu. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang Anda persiapkan, mereka tidak akan pernah cukup. Salju kecil adalah contohnya. Jadi dia menyerah. Jika dia mati, maka dia mati. Dia tidak akan mundur. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan itu? Ejek ras kuno dan Raja Aliansi Keluarga Kuno. Mereka berdua mengulurkan tangan, dan dunia diikat oleh rune tak berujung. Ruang menjadi terkunci. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melahap pil kebon Heavenly Explosion pil kelas atas. Sebuah tangan besar meraih ke arahnya. Itu seperti dunia membeku di sekelilingnya. Tapi senyum dingin muncul di wajah Long Chen. Cincin ilahinya muncul, dan 4 bintang berputar di matanya, tetapi kekuatan spasial ini masih belum pecah. Namun, ketika sisik hijau menutupi tubuhnya, aura suci meletus dan ikatan spasialnya hancur. Long Chen melemparkan pil obat ke mulutnya. Tidak perlu habis-habisan begitu. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar. 2 gelombang ki meletus,
dan Raja Ras Kuno dan Raja Aliansi Keluarga Kuno sama-sama terpesona. Raja Ras Kuno dikirim terbang dan muntah darah, sementara Raja Aliansi Keluarga Kuno itu ditebas di bahu dan dipotong menjadi dua. Darahnya memercik ke udara. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Long Chen baru saja melemparkan pil naga langit Heavenly Explosion ke mulutnya ketika dia berhenti dan tidak mengkonsumsinya. Dia memandang sosok yang dikenalnya itu dengan tidak percaya. Pedang perlahan kembali ke sarungnya. Seorang pria berdiri di depan Long Chen, dan ada lubang hitam 30 meter di langit di depannya. Kekosongan telah terpotong dengan rapi seperti ini. Kegelapan itu tampaknya bisa melahap apapun. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka sedang tertarik. Setelah itu, luka pada kekosongan sembuh dalam satu napas. Itu adalah adegan yang tak terlupakan. Long Chen, sudah beberapa tahun. Kemampuan Anda untuk menyebabkan masalah hanya tumbuh lebih kuat. Pria itu berbalik. Pemimpin sekte. Long Chen, Meng Qi, Tang Wan-er, Guyang, dan semua murid yang semula adalah bagian dari biara ke-100 dan ke-8 semuanya memiliki rahang mereka jatuh. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 948. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 948 Feng Xing liurannya telah benar-benar berubah, tetapi penampilan luarnya masih sama. Pedangnya terselubung di punggungnya, dan dia mengenakan jubah seputih salju. Pemimpin sekte. Mereka senang. Ini adalah pemimpin sekte 108 biara dari saat itu, Ling Yunzi. Dia sebenarnya muncul di sini. Dengan satu tebasan pedangnya, dia memotong seorang raja menjadi dua. Namun, raja itu menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menyambung kembali dua bagian tubuhnya. Dia menatap Ling Yunzi dengan kaget. Selain Ling Yunzi, ada seorang pria parubaya di udara juga. Baru saja, tebasan pedangnya telah menghancurkan Raja Aliansi Keluarga Kuno. Dia sangat tinggi dan berotot. Itu seperti ular yang menggeliat di bawah kulitnya. Dia meledak dengan energi. Dia memiliki pedang yang hampir sama tingginya dengan punggungnya. Dia seperti gunung yang tidak tergoyahkan ketika dia berdiri di sana. Kamu dari Sekte Pertempuran Surga memisahkan. Menuntut Raja Aliansi Keluarga Kuno. Mendengar bahwa dia berasal dari Heaven Sitting Battle Sect, Long Chen tidak merasa aneh sama sekali. Begitu dia menyerang, dia merasakan aura Split the Heavens. Meskipun gerakan yang dia gunakan bukanlah Split the Heavens, dia tidak mungkin salah mengira aura itu. Pria besar itu bahkan tidak melirik raja. Dia berbalik ke Long Chen. Bukan anak kecil yang jahat. Karena keberanian ini, Anda tidak akan dipukuli terlalu buruk. Petik 2. Suaranya tidak nyaring, tapi itu seperti guntur di telinga semua orang. Mereka semua tahu orang ini harus menjadi raja dan tidak akan repot-repot mencoba memamerkan kekuatannya di depan mereka. Suaranya mungkin seperti itu. Bahkan dari kejauhan, suaranya mengguncang gendang telinga mereka. Jika mereka lebih dekat, bukankah mereka akan tuli? Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu dia membantunya. Tidak perlu baginya untuk membuang hidupnya lagi. Banyak terima kasih telah membantu, senior. Long Chen buru-buru membungkuk. Pria besar itu melambaikan tangannya. Jangan lakukan banyak hal yang tidak berguna. Alasan saya datang ke sini adalah karena saya diperintahkan untuk datang mendukung Anda. Hari ini, jika Anda ingin membunuh seseorang, maka lanjutkan dan bunuh mereka. Jika seseorang berani ikut campur, saya akan memotong kepala mereka. Ah, ngomong-ngomong, siapa kamu? Bagaimana saya belum pernah mendengar tentang Anda di Central Plains? Sepertinya kamu sangat kuat. Dia menoleh untuk menatap Ling Yunzi, niat bertarung membumbung di matanya. Saudara junior adalah Ling Yunzi. Salam, senior. Ling Yunzi tersenyum. Ling Yunzi. Mengapa itu terdengar sangat akrab? Ah, bukankah Sekte Pedang Surgawi mendapatkan jenius tak tertandingi dengan nama itu yang telah memahami pedang pemusnahan Dao? Apakah itu kamu? Kata pria Heaven Sitting Battle Sect. Saya hanya berhutang budi kepada Tuan Sekte Pedang Surgawi dan berkultivasi di sana. Saudara senior terlalu memuji saya, kata Ling Yunzi. Meskipun kata-katanya sangat tenang, hanya mendengar nama Sekte Pedang Surgawi sudah cukup untuk mengguncang semua orang. Sekte Pedang Surgawi sangat terkenal di benua surga bela diri. Mereka hanya memiliki beberapa ratus anggota, tetapi mereka hanya menerima pembudidaya pedang, dan hanya pembudidaya pedang yang memahami maksud pedang itu. Mereka berbeda dari sekte lain dan jarang mengganggu hal-hal duniawi.
Mereka seperti sekelompok pertapa yang telah mengisolasi diri dari dunia untuk bercocok tanam. Mereka jarang berinteraksi dengan seluruh dunia, tetapi mereka adalah para ahli yang sangat menakutkan. Siapapun bisa mencoba bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Selama mereka lulus ujian mengenai pedang Dao, mereka bisa bergabung. Setelah itu, mereka akan menikmati semua sumber daya Sekte Pedang Surgawi yang diberikan kepada pembudidaya pedang. Namun, tes itu sangat ketat, dan fokus pada pedang Dao. Probabilitas kelulusan kurang dari 1 dalam 10.000, dan harga kegagalan adalah kematian. Itu adalah pengadilan yang kejam. Tapi setiap orang yang berhasil lulus akan memiliki nama mereka diukir di tablet Heavenly Sword Sek Heavenly Sword di depan sekte. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berhasil melewati persidangan dan bergabung dengan Heavenly Sword Sect. Tetapi lebih dari setahun yang lalu, Lin Yunzi berhasil lulus, dan ketika namanya telah diukir di tablet Heavenly Sword, itu menyebabkan ketenarannya tumbuh secara eksplosif. Itulah sebabnya Raja Sekte Pertempuran Surga Memisahkan ini akan merasa bahwa namanya sangat akrab. Dia bertanya, bukankah para ahli Sekte Pedang Surgawi hanya mengolah pedang Dao dan tidak ikut campur dalam masalah duniawi? Mengapa kamu lari ke sini? Petik 2. Sebenarnya, Sekte Pedang Surgawi tidak mengharuskan anggotanya untuk bertindak dengan cara apapun, juga tidak membatasi kebebasan kita. Itu hanya menuntut kita untuk bertindak sesuai dengan hati kita. Ada beberapa senior yang sudah tidak memiliki ikatan dengan seluruh dunia, sehingga mereka bahkan tidak meninggalkan sekte. Ada juga beberapa yang benar-benar asyik dengan pedang Dao dan tidak peduli tentang hal lain. Namun, saya tidak pernah bisa membiarkan hati saya beristirahat, dan sekte itu membiarkan saya keluar untuk menyelesaikan urusan saya. Dan sekarang Anda melihat hasilnya. Lin Yunzi tersenyum pada Long Chen. Anda memiliki hubungan dengan Long Chen. Pria besar itu terkejut. Bukan sembarang hubungan. Alasan saya bisa mencapai tinggi badan saya saat ini adalah semua karena Long Chen. Jadi siapapun yang mencoba membuat segalanya sulit pada Long Chen hari ini akan menemui kematian mereka. Lin Yunzi memandang ketiga raja, suaranya datar tapi penuh tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar bahwa Lin Yunzi sangat kuat karena Long Chen, semua orang terkejut. Bahkan Long Chen terkejut. Long Chen tidak tahu bahwa Lin Yunzi's Annihilation Sword Dao adalah sesuatu yang dia pahami setelah membantunya menghapus energi kesusahan kilat di dalam tubuhnya. Dia telah memahami esensi pemusnahan, membuka jalan yang sama sekali baru untuk dirinya sendiri. Long Chen, saat Anda menjadi lebih kuat, kemampuan Anda untuk menyebabkan masalah juga tumbuh. Lin Yunzi memandang dari Long Chen ke banyak ahli di bawah ini. Hehe, terima kasih banyak pemimpin sekte, terima kasih atas pujian Anda, tertawa Long Chen. Sekarang Lin Yunzi dan pria besar ini dari Heaven Splitting Battle Sect telah tiba, krisis telah diselesaikan. Suasana hati Long Chen tidak lagi begitu berat. Dia ingin bertanya pada Lin Yunzi apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir untuk basis kultivasinya untuk tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tapi sekarang bukan waktunya. Hanya pria yang berani menyebabkan masalah adalah pria sejati. Jika Anda tersentak dan gemetar ketika Anda melakukan segalanya, apa gunanya hidup? Awalnya, saya berada di pengasingan, tetapi saya diperintahkan untuk melakukan perjalanan di sini. Cih, itu menjengkelkan. Jadi aku akan memberimu pemukulan untuk melampiaskan. Namun, tampilan Anda sangat memuaskan, jadi saya tidak akan melakukannya. Saya akan meninggalkan pemukulan ini untuk nanti, tertawa pria besar dari Heaven Splitting Battle Sect. Dia menepuk bahu Long Chen. Suara ledakan terdengar ketika telapak tangannya mengenai bahu Long Chen. Dia merasa tulangnya akan patah. Hehe, meski kamu agak kecil, keberanian ini tidak buruk. Haha, benar-benar tidak buruk. Pria besar itu memeriksa Long Chen dari kepala sampai ujung kaki seolah dia adalah harta, menyebabkan rambut Long Chen berdiri tegak. Senior, kata Long Chen. Jangan panggil aku senior, kata yang menjengkelkan. Saya Feng Xingli dan peringkat ketiga. Anda belum menjadi salah satu murid surga memisahkan pertempuran sekte. Jadi Anda bisa memanggil saya paman ketiga. Jika Anda tidak puas ditindas oleh saya dalam hal senioritas, maka cepat dan naikkan basis kultivasi Anda. Ketika Anda menjadi raja, Anda bisa memanggil saya saudara ketiga, kata Feng Xingli. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin Long Chen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan raja dari Sekte Pertempuran Surga Memisahkan? Ekspresi Patriark Gang Remote Surga menjadi sangat jelek. Masalahnya telah berkembang di luar kendalinya. Mereka hanya bisa menonton. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara.
Melihat dua raja berdiri di sisi Long Chen menyebabkan raja-raja lainnya terkejut dan marah. Raja dari Pil Valley dengan dingin berkata, apakah Anda benar-benar akan menyembunyikan seorang penjahat seperti Long Chen? Ling Yunzi akan menjawab ketika Feng Xingli mengambil inisiatif. Tidak perlu banyak omong kosong. Meskipun Anda berasal dari Pil Valley, Anda tidak dapat mewakili atasan Pil Valley. Anda masih belum di level itu. Lebih jauh lagi, kapan masalah jalur kebenaran menjadi sesuatu yang bisa Anda tempelkan? Anjing usil. Petik 2. Kamu. Raja Pil Valley marah. Kata-kata Feng Xingli terlalu jelek dan tidak memberinya sedikit pun wajah. Kamu. Apa yang kamu saya di sini untuk mendukung Long Chen, dan jika Anda menolak untuk menerimanya, ayo berjuang. Jika Anda tidak ingin berkelahi, maka persetan. Apa gunanya semua kata-kata tak berguna ini? Feng Xingli mengerutkan keningnya dengan kesal. Orang-orang surga memisahkan pertempuran sekte semua suka langsung. Mereka lebih suka bertarung dengan tinju daripada lidah mereka. Bajingan, Pil Valley saya menerima undangan untuk datang ke sini untuk mendapatkan keadilan. Seperti untukmu, mengamuk Pil Valley King. Bajingan tua, apakah Anda ingin mencoba mengutuk saya lagi? Ekspresi Feng Xingli tenggelam. Tangannya meraih ke arah pedang lebar di punggungnya. Begitu dia meraih gagangnya, dunia berbalik diam. Aura yang kuat mengunci ke Pil Valley King. Jika dia berani bergerak, dia akan menemui serangan guntur dari Feng Xingli. Kunci seorang raja sangat menakutkan karena surga dan bumi tampaknya ditekan. Setiap orang merasa seperti jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Kamu. Raja Pil Valley terkejut dan marah. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang surga membelah pertempuran sekte semua adalah orang-orang bodoh yang tidak berbicara alasan, ini terlalu mendominasi. Posisi Pil Valley sangat tinggi. Setiap sekte harus menghormati dan menghormati mereka. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan pil obat Pil Valley. Jadi orang-orang Pil Valley semua sombong dan memandang rendah orang lain. Tapi Feng Xingli tidak menerimanya. Semua murid Pil Valley lainnya terhuyung-huyung di ambang keruntuhan hanya karena berada di dekat kunci Feng Xingli. Dua raja lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang surga memisahkan pertempuran sekte semua orang gila. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Aku tidak mengira tempat ini akan semarak ini. Untuk kalian semua yang datang ke sini untuk urusan Xuantian Dao Sekte saya benar-benar membuat saya berterima kasih tanpa henti. Petik 2. Suara tua terdengar. Dua sosok muncul jauh, melintasi jarak dalam sekejap. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 949. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 949 saya tidak peduli apa penyakit Anda kedua tetua memiliki rambut putih dan wajah ramping. Mereka mengeluarkan perasaan Dao abadi. Dengan jubah putih mereka tampak seperti makhluk abadi yang telah keluar dari sebuah lukisan untuk menghiasi dunia biasa. Sepertinya mereka bisa menghilang bersama angin setiap saat. Murid Ouyang Qiuyu menyambut Penatua. Ouyang Qiuyu buru-buru membungkuk. Keduanya adalah raja dari sekte kepala. Orang di depan tampak sangat tua, tetapi dari fitur wajahnya yang kurus, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia pasti sangat tampan di masa mudanya. Yang lain memiliki wajah yang lebih dingin. Bibirnya tipis, alisnya tipis dan panjang, dan secara umum, ia memancarkan perasaan yang tidak ramah. Ouyang Qiuyu, sebagai master sekte dari Xuantian Dao Sekte, Anda harus menjadi pemimpin jalan yang benar di sini. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal gila seperti itu? Kapan orang-orang jalur yang benar mulai saling membantai? Penatua yang dingin berteriak pada Ouyang Qiuyu. Ouyang Qiuyu menunduk dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa penatua ini melakukan ini dengan sengaja. Itu seperti kepala keluarga yang memarahi dua anak karena berkelahi. Apapun yang terjadi, mereka harus memarahi anak mereka sendiri, dan baru kemudian mereka akan menyelidiki apa yang terjadi. Itulah cara mereka terlihat murah hati. Murid tahu kesalahannya. Ouyang Qiuyu berpengalaman dan dia dengan patuh meminta maaf. Baru saat itulah Penatua yang sedingin es mengangguk. Penatua yang lain membungkuk sedikit ke arah Ling Yunzi dan Feng Xingli, berkata, saya Li Changfeng, dan ini adalah saudara junior saya, Lu Minghan. Dia adalah Penatua penegak hukum dari Sekte Xuantian Dao. Mengganggu kalian semua karena masalah Xuantian Dao Sekte membuatku malu. Petik 2. Suara Li Changfeng sederhana, tidak cepat atau lambat, tidak goyah atau sombong. Sangat nyaman untuk mendengarkan. Dan berpasangan dengan perilakunya,
seolah-olah dia mengatakan ini adalah apa yang harus dilakukan seorang ahli. Pil Valley-ku tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang dianiaya dan membutuhkan kepercayaan, jadi mereka meminta kami untuk mendapatkan keadilan bagi mereka, kata Raja Pil Valley sebagai tanggapan atas kata-kata Li Changfeng. Sekarang dia berbicara dengan seseorang yang masuk akal. Dia jelas tidak memiliki banyak keraguan dan secara langsung menyatakan ketidakpuasannya. Dia tidak berani melakukan itu dengan seseorang yang tidak masuk akal seperti Feng Xingli. Orang-orang gila adalah yang paling menakutkan. Feng Xingli menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa diganggu dengan pertempuran lidah seperti ini. Itu tidak menyenangkan seperti menggunakan pedangnya. Lin Yunzi juga tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah Xuan Tiandao Sekte datang untuk bertanggung jawab atas masalah ini, dia hanya bisa menonton. Itu adalah murid yang dibesarkan oleh Sekte Xuan Tiandao Anda yang berkolusi dengan penduduk asli di jalur imemorial dan membantai orang-orangmu sendiri, teriak Raja Ras kuno. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Itu orang-orang kami sendiri, jadi kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda secara pribadi melihat saya melakukan itu? Long Chen memotongnya. Semua pakar yang benar mengatakan demikian. Jika orang lain mengatakan Anda adalah anak saya, apakah Anda akan memanggil saya ayah tanpa ragu-ragu? Long Chen memotongnya sekali lagi. Kata-katanya bermusuhan tetapi masih benar. Apakah dia telah membunuh orang dari sekte sendiri? Itu tidak ada hubungannya dengan ras kuno. Adapun Raja Ras kuno, ia hampir pingsan karena kemarahan karena gangguan Long Chen. Tapi kamu juga berkolusi dengan penduduk asli untuk membantai murid elit ras kuno saya. Benar kan? Dia meraung. Dia, seorang raja yang agung, geram ke titik di mana dia bergetar dan rambutnya berdiri. Guoran dan yang lainnya harus mengagumi lidah tajam Long Chen. Ya, kali ini kamu benar. Tetapi mengapa Anda harus melepaskan semua kentut ini sebelum ini? Apakah itu untuk membuat Anda terdengar benar dan adil? Atau apakah itu karena beberapa dari Anda hanya harus melukis orang tertentu sebagai penjahat yang tidak dapat ditebus sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak pembenaran? Ejek Long Chen. Kamu. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda membunuh murid ras kuno saya. Kamu tidak bisa memutarbalikkan kebenaran itu, kan? Petik 2. Semuanya, mari kita tenang dan diskusikan ini. Mengapa kita tidak duduk bersama dan mencari tahu masalah ini bersama? Sekte Xuan Tiandao saya terkenal di antara sekte benar dan memiliki warisan puluhan ribu tahun. Saya percaya semua orang sadar akan reputasi kita. Jika Long Chen benar-benar melakukan sesuatu yang salah, kami pasti tidak akan melindungi dia dari keadilan, kata Li Changfeng. Mendengar itu, ketiga raja tidak punya pilihan selain ikut. Saat ini, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk membawa Long Chen secara paksa. Mereka hanya bisa memikirkan hal lain. Mereka semua turun dari langit, mendarat di atas panggung di depan Remote Heaven Plaza. Kursi di atas panggung semua ditempati oleh raja. Long Chen dan yang lainnya hanya bisa berdiri di bawah panggung. Long Chen, beritahu kami. Mengapa Anda membunuh begitu banyak orang dari jalan yang benar dan begitu banyak pakar ras kuno? Tanya Lu Minghan dengan tegas dan dingin. Ouyang Qiuyu buru-buru melirik Long Chen. Ini adalah aturan tak terucapkan yang sama untuknya. Mereka akan mengejeknya sedikit, tapi itu hanya untuk pertunjukan. Dia menunjukkan padanya untuk menanggungnya. Karena, Long Chen membenci hal semacam ini. Sepertinya dia penjahat. Tapi untuk Ouyang Qiuyu, dia tidak membalas. Memalukan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menggunakan kehormatan sopan? Siapa yang mengajarimu cara berbicara dengan seniormu? Teriak Lu Minghan. Menurut etiket biasa, Long Chen seharusnya membungkuk, lalu memanggilnya senior, dan menyebut dirinya sebagai murid. Tapi Long Chen tidak peduli tentang semua itu. Perhatikan nada bicaramu. Saya menghormati Anda karena posisi Anda, yang cukup tinggi untuk memimpin keadilan, tetapi ketika menyangkut kualitas batin Anda sebagai pribadi, saya membenci orang-orang seperti Anda, kata Long Chen dengan dingin. Ouyang Qiuyu dan para ahli lainnya dari Sekte Dao Xuantian semua melompat kaget. Long Chen benar-benar keras kepala. Jika Raja yang Maha Kuasa ingin menegurmu sedikit, mengapa tidak hanya memanggilnya senior? Melihat bahwa Long Chen berani menentang Lu Minghan, para ahli pil kebon semuanya tersenyum mengejek. Corteling bahkan terdengar di udara, menempatkan Lu Minghan di tempat. Sedikit kasar, kamu. Yah, bukankah kau blute tua itu? Amukan Long Chen. Hahaha, Feng Xingli tidak bisa menahan tawa. Lin Yunzi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Long Chen tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun.
Meneliti kematian. Lu Minghan benar-benar marah. Awalnya, ini seharusnya hanya basa-basi biasa, tetapi sebelum dia bahkan bisa bertanya apa-apa, Long Chen mengutuknya dan membuatnya ingin meledak. Apa? Anda ingin menyerang? Itu bagus. Saya sudah menunggu beberapa saat. Melihat Lu Minghan berdiri, Feng Xingli juga berdiri, menepuk gagang pedangnya. Semuanya, tenang sedikit. Hari ini panas sehingga mudah marah. Haha, Long Chen. Kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan kata-katamu sendiri? Kata Li Changfeng. Sebenarnya, dia tersenyum pahit di dalam. Saudara juniornya ini sangat keras dan dingin. Itu terkait dengan fakta bahwa dia berasal dari aula penegakan hukum, jadi nadanya agak sombong. Biasanya, yang dia hadapi hanyalah murid junior. Murid-murid itu harus bertahan apakah mereka mau atau tidak, tetapi Long Chen menolak untuk menerima itu. Jika dia ingin menggunakan nada memarahi, maka dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah seniornya. Tetapi memanggilnya kasar berarti menghina ibunya. Dia tidak bisa menerima itu, itulah sebabnya dia memperingatkannya untuk memperhatikan kata-katanya. Kemudian Lu Minghan menolak untuk menerima itu dan masih mengutuknya. Kemarahan Long Chen segera meletus, dan dia langsung mengutuk kembali. Itu membuatnya begitu Li Changfeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya, karena Lu Minghan yang memulai semuanya. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru mengambil alih. Aku agak marah sekarang dan kepalaku berantakan. Jadi saya akan membiarkan saudara saya berbicara untuk saya. Guoran, Anda bisa menjelaskan, kata Long Chen. Dia benar-benar sedikit marah. Bahkan, baru saja ketika Lu Minghan mengutuknya, dia hampir meledak. Dia mendapati dirinya semakin marah. Kemampuannya untuk mengendalikan dirinya melemah. Guoran agak khawatir. Apakah kamu tidak berani? Bawalah keberanian yang Anda miliki ketika Anda biasanya bertindak seperti tukang pos, kata Long Chen. Guoran benar-benar gugup. Raja adalah eksistensi yang tidak ada di Westelen Timur. Tetapi begitu dia mendengar kata poser, matanya bersinar. Kata itu memberinya keberanian tanpa batas. Hal ini terjadi seperti ini. Bos saya adalah pahlawan seperti dewa, jenius di antara para jenius batu. Bos saya adalah Long Chen. Ketika kita baru saja memasuki jalan imemorial, tak perlu dikatakan bahwa lidah Guoran juga luar biasa. Meskipun dia agak gugup pada awalnya, dia dengan cepat menjadi terbiasa dan sebuah cerita penuh warna dilukis olehnya dengan keras dan lancar. Dia menjelaskan segalanya tentang permusuhan antara mereka dan ras kuno. Sejak awal, Yu Changhao selalu memprovokasi Long Chen. Belakangan, ras-ras kuno terus memaksa mereka ke dalam konflik. Semua ini dijelaskan secara rinci. Semua kata Guoran benar, dan Long Chen tidak memintanya untuk berbohong. Tidak perlu berbohong. Penjelasan ini tidak lebih dari formalitas, jadi Long Chen tidak bisa repot melakukannya sendiri. Sekte Xuantian Dao kuat. Bahkan jika Long Chen mengatakan bahwa dia tidak suka cara Yu Changhao terlihat dan dia telah membunuhnya, Xuantian Dao Sekte bisa muncul dengan sejuta alasan untuk melindunginya. Jika Pilvali kuat, maka bahkan jika Long Chen menjelaskan bagaimana dia telah melakukan kesalahan dalam jutaan cara, itu tidak akan ada gunanya. Apakah dia ada di kanan atau tidak, tergantung pada kekuasaan. Semua ini hanyalah sekelompok aturan yang tidak masuk akal. Tetapi jalan yang benar suka memainkan game ini, dan mereka sering memainkannya. Mereka senang melihat siapa yang bermain lebih baik, yang memiliki strategi yang lebih baik, atau yang taktiknya paling tinggi. Dengan Ling Yunzi dan Feng Xingli berdiri di samping Long Chen, siapa yang berani menyentuh kepalanya? Jadi Long Chen tidak bisa diganggu untuk memainkan game itu. Tetapi jika mereka ingin bermain, mereka bisa bermain sendiri. Karena Guoran suka menjadi sorotan, dia bisa bermain dengan mereka. Mulai sekarang, Guoran akan memiliki kisah yang luar biasa untuk dibanggakan. Ketika dia baru saja berada di Sea Expansion, dia berani menceritakan sebuah kisah kepada Kings. Setelah mengutuk mereka berulang-ulang, mereka bahkan tidak berani menyela. Tentu saja, siapa yang akan percaya padanya? Bajingan, bahkan jika ada konflik antara kalian berdua, tidak perlu untuk membantai semua murid elit kita. Anda tidak punya kaki untuk berdiri. Selanjutnya, saya tidak percaya Anda. Ras-ras kuno selalu netral, kami tidak pernah menggertak orang lain. Mengamuk Raja Ras Kuno. Menurut cerita Guoran, ras kuno yang terlalu sombong, mau membantai orang untuk sumber daya acak. Konflik tumbuh selangkah demi selangkah karena semua itu. Apakah Anda sakit?
Jika Anda tidak percaya kepada saya, mengapa mendengarkan saya menjelaskan sama sekali? Anda bisa mengatakan sesuatu lebih cepat dan menyelamatkan saya dari upaya. Guoran mengutuk ahli ras kuno. Berat, kau mencari mati. Dia mengamuk. Singkirkan sementara amarahmu. Meskipun ini hanya cerita sepihak, mengapa Anda tidak meminta murid ras kuno Anda menceritakan sisi mereka? Kata Li Changfeng. Begitu dia mengatakan ini, semua rubah tua yang cerdik mengerti apa yang dia lakukan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 950. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 950 seseorang harus berbesar hati semua rubah tua yang lihai segera mengerti kata-kata Li Changfeng. Sikap Xuantian Dao Sekte adalah untuk hanya memperhalus dan melindungi Long Chen. Ini bukan investigasi. Ketika ras kuno mengeluarkan murid mereka sendiri untuk bersaksi tentang apa yang telah terjadi, semua yang akan terjadi adalah bahwa kedua belah pihak akan mengkritik yang lain. Mereka bisa membuat segala macam kebohongan. Lagi pula, tidak ada pihak ketiga yang memberikan kesaksian. Bukannya mereka bisa memanggil penduduk asli dari jalur imemorial. Akibatnya, masalah ini akan menjadi lancar. Paling-paling, Xuantian Dao Sekte mungkin membayar sejumlah kompensasi kepada ras kuno bagi mereka untuk menguburkan mayat mereka. Jangan bicara tentang ras kuno untuk saat ini. Long Chen membunuh begitu banyak orang dari jalan yang benar, dan ribuan dari mereka berasal dari aliansi keluarga kuno saya. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kata Raja Aliansi Keluarga Kuno. Dia tidak bodoh. Melihat bahwa Xuantian Dao Sekte ingin melindungi Long Chen, dia segera membuang apa yang terjadi dengan jalan yang benar. Pada saat yang sama, dia melirik Patriark Gang Remote Surga. Ji Changkong segera berjalan keluar dan dengan hormat membungkuk, berkata, melaporkan kepada para senior. Murid ini memiliki bukti di sini yang membuktikan Long Chen berkolusi dengan penduduk asli untuk membunuh para ahli yang saleh. Ini adalah giok fotografis. Petik 2. Ji Changkong mengaktifkan giok fotografi. Gambar medan perang muncul di udara. Medan perang itu adalah Drake Mountain. Itu mengungkapkan bagaimana Meng Qi telah bertarung melawan para ahli yang saleh untuk menyelamatkan penduduk asli. Oh, mengapa hanya ada satu gadis itu? Di mana yang lain? Dan adegan lainnya? Tanya Li Changfeng. Semua orang berada dalam pertempuran hidup dan mati, jadi itu hanya mungkin untuk merekam ini sedikit, kata Ji Changkong. Itu karena jika mereka menunjukkan terlalu banyak, itu akan mengungkapkan rahasia mereka, ejek Guoran. Omong kosong. Apakah Anda berani membiarkan wanita itu keluar dan bersaksi? Amuk Ji Changkong. Long Chen, apakah gambar ini asli? Tanya Li Changfeng. Maknanya jelas, Long Chen harus mengatakan itu tidak nyata, dan hanya mengatakan bahwa mereka dijebak. Lalu mereka bisa terus melicinkan semuanya. Ya, Long Chen mengangguk. Haha, anak yang baik. Lalu adakah yang tidak terungkap hanya dalam adegan ini? Mengapa Anda berkolusi dengan penduduk asli? Li Changfeng tidak bisa menahan tawa. Tawanya agak tidak berdaya, dia yakin Long Chen mengerti maksudnya, tapi dia masih mengatakan ini. Dia tidak tahu obat apa yang dia pakai. Ini tidak dihitung sebagai berkolusi. Sebelum ini, bos saya dikejar oleh banyak ahli yang dipimpin oleh Sue Yu dan Yu Changhao karena harta karunnya. Guoran memberitahu mereka tentang bagaimana penduduk asli menyelamatkan Long Chen setelah dikejar oleh mereka berdua. Dia tidak terlalu detail, tetapi untuk menyimpulkannya, orang-orang asli sebenarnya adalah orang-orang baik. Melihat ketampanan Long Chen yang gemetar sudah cukup untuk menyebabkan para dewa dan hantu menangis, para penduduk asli mengira dia sebagai orang baik dan menyelamatkannya. Mereka berteman dengan dia dan sangat dekat dengannya. Tetapi ketika sampai pada bagaimana Ji Changkong meletakkan perangkap untuk Long Chen dan sengaja menarik penduduk asli sebagai umpan, Guoran pergi ke detail besar. Ketika ia akhirnya menyebutkan bagaimana jebakan Ji Changkong terlibat bekerja sama dengan jalur korupsi untuk membunuh Long Chen, itu segera menyebabkan kegemparan di antara para murid Xuantian Dao Sekte. Ji Changkong, dasar jalang tak tahu malu, kau terlalu hina. Jangan memfitnah orang lain. Bukti apa yang Anda miliki? Kami sedang membersihkan para pengkhianat di jalan yang benar, dan jalan yang korupsi baru saja terjadi. Kami tidak memiliki hubungan sama sekali, cibir Ji Changkong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menangani sesuatu dengan sempurna? Ji Changkong, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa selain Anda semua orang bodoh? Long Chen tersenyum sedikit. Sebuah giok fotografi muncul di tangannya.
Dia melemparkannya langsung ke Li Changfeng. Dia mengaktifkannya, yang mengungkapkan adegan di udara. Ekspresi Ji Changkong berubah. Adegan pertama dalam giok fotografi ini adalah tentang orang yang telah ia kirim ke Sueyu untuk membangun kerjasama mereka. Lalu wajah-wajah yang lebih akrab muncul, semua berbicara dengan jalur korab. Mereka jelas mendiskusikan rencana itu, dan bahkan dia sendiri muncul di dalamnya. Bajingan, ini palsu. Orang itu bukan aku. Raung Ji Changkong. Sekarang dia takut. Dia tidak menyangka adegan seperti ini telah direkam. Pada kenyataannya, ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Sueyu. Setelah ajudannya terbunuh, hal ini telah diperhatikan oleh King Yu ketika dia telah melalui barang miliknya. Itu bukan kamu. Oke, maka itu bukan kamu. Tapi ada juga gambar kedua pasukanmu berkumpul bersama. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menemukan cukup banyak kepalsuan untuk mengaturnya? Tanya Long Chen dengan ringan. Li Changfeng tersenyum. Tidak heran Long Chen begitu tenang. Dia memiliki bukti absolut di tangannya. Giok fotografis itu seperti pisau yang dengan kejam menusuk hati remote Heaven Gang. Semua orang terkejut olehnya, dan ekspresi patriark berubah total. Bukankah seharusnya orang dari Gang Surga jarak jauh keluar dan mengatakan sesuatu? Ejek Lu Minghan. Hal ini terlalu jelas. Semua ini telah disebabkan oleh Gang Surga Remote, dan tidak hanya skema mereka terungkap, tetapi harga berkolusi dengan jalan korupsi adalah penghancuran seluruh sekte. Kamu bajingan kecil, kamu berani melakukan hal sesat seperti itu. Tanpa diduga, Patriark Gang Remote Surga meraung dengan marah dan mengirim telapak tangan ke arah Ji Changkong. Tapi begitu dia bergerak, Lu Minghan mengangkat tangannya. Kekuatan spasial meluas ratusan meter, dan Patriark Remote Heaven Gang, Raja setengah langkah, menjadi tidak bisa bergerak. Membunuh seseorang dengan terburu-buru sebelum masalah ini diselesaikan tidak baik, bukan begitu? Jika dia dianiaya, bukankah itu akan membuatmu merasa malu? Ejek Lu Minghan. Dia melambaikan tangannya. Tanda muncul di udara, membentuk rantai yang mengikat Patriark. Meskipun dia adalah raja setengah langkah, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Melihat itu, ekspresi setengah-setengah Kings lainnya berubah. Mereka merasa bahwa situasi hari ini akan sangat buruk bagi mereka. Saudara dari Pil Valley, Anda diundang ke sini untuk menegakkan keadilan, benar? Kalau begitu tolong, silakan dan katakan vonis Anda. Bagaimanapun, bagi anggota Suantian Dao Sekte saya untuk menjadi hakim tidak pantas, kata Li Changfeng. Ekspresi Pil Valley King sangat tidak sedap dipandang, dan dua raja lainnya juga hampir sama. Orang dari aliansi keluarga kuno sangat jengkel. Saat ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ada bukti kuat bahwa Ji Changkong telah memimpin para ahli benar berkolusi dengan jalur korupsi untuk membunuh Long Chen. Tidak ada cara untuk membalas. Meskipun orang-orang itu sebagian telah digunakan oleh Ji Changkong, dan kematian mereka agak tidak adil, tidak ada alasan baginya untuk mempersulit Long Chen. Pakar ras kuno juga harus menutup mulut karena Yu Changhao telah menjadi bagian dari kolusi. Tiga kekuatan telah bergandengan tangan untuk menangani Long Chen. Meskipun dia belum menjadi bagian dari serangan terhadap Drake Mountain, Guoran telah mengungkapkan lebih banyak gambar yang benar-benar tidak terbantahkan. Semua alasannya telah hancur karena Ji Changkong telah membuat kesalahan kritis. Itu bahkan melibatkan ras kuno, jadi dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Rakyatnya telah terbunuh, tetapi tidak ada alasan yang baik baginya untuk mempersulit para pembunuh. Ras-ras kuno selalu netral. Bekerja sama dengan jalan yang benar atau jalan yang rusak adalah tabu. Sekarang mereka telah bekerja sama dalam pertarungan antara jalan yang benar dan rusak, kematian mereka hanya sia-sia. Batuk, saya tidak berharap Gang Remote Surga menjadi begitu terburu-buru. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap, biarkan Gang Remote Surga dibubarkan, kata Raja Pil Valley. Saudaraku benar-benar bijaksana. Li Changfeng tersenyum. Dia memberi Pil Valley jalan keluar dari situasi memalukan mereka. Meskipun sekarang semua orang jelas tentang apa yang terjadi, Li Changfeng tidak ingin merusak hubungan Suantian Dao Sekte dengan Pil Valley. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Dao Suantian, mereka masih mengandalkan pil obat. Meskipun orang ini tidak bisa mewakili Pil Valley, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya juga. Karena itu yang terjadi, Raja Pil Valley memahami Li Changfeng. Dia memberinya wajah, dan dia baru saja akan mengumumkan bahwa Remote Heaven Gang telah dibubarkan ketika dia terputus. Sepertinya aku korbannya, kan? Pil Valley Senior, dapatkah Anda membantu saya membalas dendam? Kata Long Chen tiba-tiba.
Raja Pil Valley memelototi Long Chen. Dia mulai membenci bocah ini, memiliki keinginan untuk menghancurkannya di bawah jari-jarinya. Long Chen telah menyebabkan dia kehilangan muka dengan membunuh salah satu muridnya tepat di depannya. Sekarang, dia bahkan tidak punya alasan untuk membalas dendam untuk murid itu. Meskipun ekspresinya tenang, niat membunuh mendidih di dalam dirinya. Long Chen, meskipun kamu dianiaya, sebagai bagian dari jalan yang benar, kamu harus murah hati. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hal-hal yang lebih besar, ceramah Raja Pil Valley. Bodoh dan kasar, tanpa kemurahan hati ini, jelas dia tidak lebih dari tukang daging, cibir seseorang di kerumunan. Orang ini adalah salah satu alkemis dari Pil Valley. Melihat bahwa Long Chen telah menyebabkan pembalikan yang mengejutkan dan sekarang terbukti tidak bersalah membuatnya kesal, jadi ketika Long Chen telah bertentangan dengan tuannya, dia segera mengejeknya. Orang-orang di atas panggung semuanya adalah raja, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Dia hanya bisa berdiri di bawah panggung, tidak jauh dari Long Chen dan yang lainnya. Meskipun suaranya tidak nyaring, sangat jelas bagi orang-orang di sekitarnya. Nada menghina di dalamnya meluap. Ekspresi Guoran tenggelam. Dia baru saja akan membalas ketika cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar. Orang itu hancur berkeping-keping, menyiram sesama alkemis dengan darah. Serangan Long Chen datang tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak ada yang mengira dia akan berani membunuh salah satu murid Pil Valley tepat di depan raja. Itu adalah murid keduanya yang terbunuh. Long Chen malas meletakkan pedangnya di pundaknya dan memandang Raja Pil-Pil dengan jijik. Maaf. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 951. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 951 bunuh mereka semua orang diam. Bahkan para raja tercengang. Apa yang dia pikir sedang dia lakukan? Apakah bocah ini gila? Yang dia lakukan hanyalah menghinanya dan dia membunuhnya. Dan tepat di depan tuannya. Dan dia pikir itu akan baik-baik saja dengan maaf. Jiwa Ouyang Qiuyu hampir lari ketakutan. Dia merasa seperti menjadi gila. Apa yang direncanakan Long Chen? Para prajurit Dragon Blood tidak menatap ketika melihat salah satu ahli Pil Valley terbunuh seperti ayam. Ketidakpedulian terhadap kematian seperti itu membuat darah mereka mendidih. Ini bos mereka. Inilah yang dimaksud dengan mendominasi. Guoran mengepalkan tangannya, dipenuhi dengan ibadah. Ini benar-benar badas. Membunuh satu tidak cukup memuaskan, jadi langsung membunuh yang lain adalah yang terbaik. Sebenarnya, berbicara terus terang kepada sekelompok raja dan bahkan mengutuk seorang raja di wajah mereka sudah cukup untuk mengangkat kerajaan berpose Guoran. Tapi dia masih belum bisa dibandingkan dengan Long Chen. Long Chen adalah yang benar-benar jagoan. Bahkan Ling Yunzi menyeka dahinya, merasa sedikit sakit kepala. Temperamen Long Chen ini tidak berubah. Sebaliknya, dia hanya menjadi lebih gila. Hanya Feng Xingli yang mengangguk senang. Dia hampir bertepuk tangan dan memuji. Menurutnya, beginilah seharusnya pria bertindak. Tapi ekspresi Li Changfeng dan Lu Minghan berubah. Long Chen jelas tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang berlebihan? Apa yang telah mereka lakukan sebelumnya sudah menenangkan semuanya. Dengan sedikit lagi, semua masalah ini akan terselesaikan. Apa yang kau katakan? Raja Pil Valley hampir meledak. Nyala api meletus di sekitarnya, dan rasanya seluruh dunia telah terbakar. Dia benar-benar marah, tidak marah. Dia hampir meledak. Setiap kata-katanya dimuntahkan melalui gigi yang dikepal. Maaf, kata Long Chen dengan sangat meminta maaf. Maaf. Dia mengamuk. Kurasa. Saya sudah minta maaf, dan masalah ini sudah selesai. Bukankah itu hanya satu orang mati? Jangan terlalu picik. Tetap tenang. Dengan usiamu, apakah layak membuat keributan tentang masalah sekecil ini? Kata Long Chen. Omong kosong. Anda membunuh dua murid saya. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Petik 2. Bayar dengan hidupku. Kenapa? Tanya Long Chen. Kamu membunuh seseorang, jadi kamu harus membayar dengan nyawamu. Apakah kamu idiot? Tidak, hanya karena kamu membunuh seseorang, bukan berarti kamu harus membayar dengan nyawamu. Meskipun Anda telah menderita kesalahan dan dua murid Anda telah meninggal, Anda harus murah hati. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hal-hal yang lebih besar, saran Long Chen. Semua orang memandang Raja Pil Valley dengan aneh. Ini adalah kata-kata yang sama yang dia katakan kepada Long Chen.
Sekarang mereka mengerti mengapa Long Chen membunuh orang itu. Itu untuk menutup mulutnya. Dia benar-benar kurang ajar. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Xuan Tiandao Sekte, pemimpin sekte saya mengatakan kepada saya hal tertentu. Ketika orang lain tidak mengerti apa-apa dan hanya menyarankan Anda untuk bersikap murah hati, Anda harus menjaga jarak Anda dari mereka, karena ketika mereka dibunuh, mereka akan mencipratkanmu dengan darah. Saat itu, saya terlalu muda untuk mengerti. Tetapi sekarang saya memikirkannya, prinsip-prinsip di baliknya benar-benar mendalam. Kebijaksanaan pemimpin sekte benar-benar seluas samudera. Long Chen menatap Ling Yunzi dengan kekaguman yang tulus. Apakah saya pernah mengatakan sesuatu seperti itu? Ling Yunzi tertegun di dalam. Tapi kemudian dia dengan cepat mengerti bahwa Long Chen menggunakannya, menariknya ke bawah bersamanya. Saudaraku, prinsipmu ini sungguh mendalam. Hanya dengan pandangan sekilas, aku tahu kau terpelajar. Benar-benar layak dipuji. Feng Xingli memberi acungan jempol pada Ling Yunzi. Ling Yunzi tersenyum pahit. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi dia juga tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa mengikuti Long Chen. Long Chen, kamu sengaja melakukan ini. Raja Pilvali memelototi Long Chen, penuh dengan niat membunuh. Tidak, aku tidak akan berani mengakuinya. Izinkan saya mengatakannya lagi, masalah ini sudah ada di masa lalu. Dan orang harus murah hati sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Hanya seperti ini orang dapat bekerja bersama dengan tulus dan saling meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari Pilvali, saya yakin Anda memahami prinsip ini. Mungkinkah Anda menasihati saya untuk murah hati, tetapi Anda sendiri tidak murah hati? Jika Anda tidak bisa murah hati, bagaimana Anda mengharapkan saya? Anda harus memimpin dengan memberi contoh, kata Long Chen. Kamu hanya memutar kata-kata. Ini adalah pertama kalinya orang merasakan sedikit simpati untuk orang tua itu. Melihat bagaimana rambutnya berdiri tegak, mereka tidak tahu apakah dia akan langsung mati karena marah. Murid-murid Lembah Pil akhirnya mempelajari pelajaran mereka dan mundur lebih jauh. Mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Aku memutar kata-kata. Tapi bagaimana dengan Anda? Hanya karena beberapa muridmu terbunuh, kamu ingin aku membayar dengan nyawaku. Tetapi ketika begitu banyak teman saya meninggal karena skema Ji Cangkong, Anda ingin saya menjadi murah hati. Apakah kepalamu penuh dengan kotoran? Anda pikir membubarkan Gang Surga Remote sudah cukup untuk memadamkan kebencian saya? Anda hanya akan membiarkan para pembunuh ini berkeliaran di dunia. Mengapa Anda harus diizinkan untuk menghentikan saya membalas dendam? Karena kamu seorang raja. Karena kamu lebih kuat dariku. Hanya karena posisi Anda lebih tinggi dari saya, Anda dapat mengatur segalanya. Persetan. Bajingan tua, izinkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat terlalu banyak di antara kalian para idiot yang suka mengenakan penampilan yang sopan sementara jelas memiliki tujuan yang kotor. Hanya menatapmu membuatku jijik. Dari saat saya datang ke sini, saya tidak berharap siapapun menyelamatkan saya. Aku tidak takut mati, jadi menurutmu kenapa aku takut pada orang idiot sepertimu? Petik 2. Menjelang akhir, suara Long Chen tumbuh semakin keras hingga mengguncang langit. Memikirkan kematian Little Snow menyebabkan niat membunuhnya melonjak tak terkendali. Tenang, Long Chen. Kami semua tahu keluhan Anda. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Kata Li Changfeng tanpa daya. Long Chen bukan murid biasa sekarang. Ling Yunzi dan Feng Xingli mendukungnya, dan tidak peduli kejahatan apa yang telah dilakukannya, mereka akan melindunginya. Selain itu, keduanya sangat kuat. Meskipun mereka belum mengatakan apa-apa, Raja Pilvali akan menyerang, dan mereka berdua tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang Ling Yunzi, tapi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa gila orang-orang gila dari sekte pertempuran surga. Mereka tidak pernah membicarakan alasan. Sementara situasinya masih bisa dikendalikan, dia buru-buru membuka mulutnya. Dia merasakan sakit kepala. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat murid seperti Long Chen. Tidak ada cara untuk menekannya. Persyaratan saya tidak tinggi. Siapapun di sini yang mengangkat tinju mereka untuk membunuh saya harus dibunuh, kata Long Chen. Terkesiap dingin keluar dari semua orang. Dia ingin membunuh semua orang pada dasarnya dari jalan yang benar. Long Chen, banyak orang di sini tidak bersalah. Mereka hanya diberi umpan untuk datang oleh Gang Surga Remote, kata Li Changfeng. Dia merasa bahwa Long Chen terlalu jauh. Polos. Haha,
Tahukah Anda berapa banyak orang di sini yang jelas tahu saya dijebak tetapi masih keluar untuk menyedot remote geng-geng? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang tidak peduli dengan kepolosan saya? Dengan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan bantuan dari gang surga remote. Jika situasinya terbalik, begitu aku terbunuh, akankah mereka memikirkan kata tidak bersalah ketika mereka membalikkan pisau tukang daging mereka ke arah sisa murid-murid sekte Xuantian Dao? Mencibir Long Chen. Li Changfeng bingung. Sebagai salah satu petinggi dari Xuantian Dao Sect, dia tidak bisa condong ke gang Remote Heaven. Tetapi jika gang surga jauh dibubarkan dan kemudian semua ahli lurus ini terbunuh, nama Xuantian Dao Sekte akan ternoda. Biarkan aku memberitahumu, mereka tidak mau. Mereka tidak akan ragu meskipun mengetahui murid-murid Anda tidak bersalah. Mereka akan memotong semua kepala kita untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada gang surga remote, menjadikan mereka kekuatan dominan di sini. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bersalah, hanya ada orang yang tamak dan bodoh. Orang-orang rakus tahu kebenaran tetapi bertindak seolah-olah mereka tidak tahu, sementara orang bodoh tidak tahu kebenaran tetapi masih akan meningkatkan pedang mereka dengan orang lain. Mereka tidak perlu tahu kebenaran, yang mereka butuhkan adalah untuk memenangkan bantuan dari Remote Heaven Gang. Orang-orang bodoh itu tidak pantas dikasihani, karena mereka memiliki kepala sendiri. Jika mereka dapat membunuh orang tanpa pandang bulu tanpa menentukan kebenaran, bisakah mereka turun tanpa hukuman? Bisakah orang bodoh mengabaikan kehidupan orang lain? Bisakah orang bodoh secara acak menyakiti orang lain? Jadi menjadi bodoh, apakah alasan orang tak bersalah ini? Petik 2. Suara Long Chen bergema di udara, menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Ya, dengan datang ke sini ke Remote Heaven Gang, mereka tidak peduli sama sekali apakah Long Chen tidak bersalah atau tidak. Karena mereka bisa membantai saudara-saudaraku, mengapa aku tidak bisa membantai mereka? Tiba-tiba, sayap Long Chen muncul dan dia menembak ke langit. Dua naga besar terbang keluar, melepaskan raungan yang kuat. Dengan Lei Long dan Huo Long mengeluarkan tubuh sejati mereka, kilat tak berujung dan energi api berkobar di udara. Niat membunuh es meletus dari Long Chen. Dia seperti seorang asura yang datang untuk menuai kehidupan. Semua ahli yang diundang oleh Remote Heaven Gang merasa ngeri. Sensasi kematian merebak di dalam diri mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 952. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 952 turunkan beban Anda, Long Chen, kamu berani. Raja Pilvali dan Luminghan keduanya berteriak dengan marah. Long Chen sebenarnya dengan arogan mengabaikan keputusan mereka. Bahkan Li Changfeng merasa agak sulit untuk menanggungnya. Long Chen terlalu keras kepala dan bahkan tidak memandang raja. Melihat Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh, Lin Yunzi menghela nafas di dalam. Tampaknya benar-benar tidak ada yang Long Chen tidak berani lakukan di dunia ini. Tidak ada yang aku, Long Chen, tidak berani lakukan di dunia ini. Jika Anda memiliki kekuatan, maka datang dan bunuh saya. Namun, Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah saya. Bahkan surga tidak memiliki kemampuan itu. Teriak Long Chen. Kedua naga melilit Long Chen, terus-menerus meraung. Aura yang kuat menyelimuti semua orang yang hadir. Long Chen, biarkan kami pergi. Kami tidak tahu Anda dijebak. Silahkan. Banyak orang takut dengan niat membunuh Long Chen. Long Chen memiliki dua raja yang sepenuhnya mendukungnya, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk tunduk. Jika Long Chen ingin, maka mereka semua akan mati. Awalnya, mereka semua adalah orang-orang dengan status dan martabat tinggi, tetapi dalam menghadapi kematian, kesombongan itu hancur dan mereka memohon belas kasihan. Jika kedua senior itu tidak datang untuk mendukung saya, maka setelah saya terbunuh, apakah Anda melepaskan 100.000 murid dari Sekte Daosu ketika mereka memohon belas kasihan? Raung Long Chen. Kedua naga itu tiba-tiba meledak dengan kekuatannya. Tekanan kuat menghantam mereka, yang bahkan menyebabkan para raja mengubah ekspresi. Mereka tidak mengira bahwa Long Chen bisa melepaskan serangan mengerikan seperti itu tanpa item king. Begitu serangan itu dilepaskan, maka selain mereka yang telah mencapai setengah langkah king, semua orang akan terbunuh. Long Chen, jika kamu membunuh banyak orang ini, kamu akan diburu oleh jalan kebenaran dunia. Apakah Anda berencana menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar? Teriak Li Changfeng. Meskipun Long Chen keras kepala, Li Changfeng benar-benar merasa dia tunas yang baik.
Bahkan jika dia ditempatkan di Central Plains, dia bisa melepaskan kecemerlangannya. Dia tidak tahan melihat Long Chen melakukan pelanggaran seperti itu. Jika Long Chen hanya membunuh pemimpinnya, maka itu baik-baik saja. Tetapi membunuh sebanyak ini, terutama ketika mereka semua dari jalan yang benar, akan membuatnya begitu bahkan Sekte Daosu tidak bisa melindunginya. Bahkan, mereka bahkan mungkin harus secara pribadi mengeksekusinya. Dia tidak ingin melihat kejeniusan jatuh seperti itu. Ling Yunzi hanya menonton dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa atau melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak mengungkapkan sudut pandangnya. Dia adalah orang yang paling mengerti Long Chen. Divergen tidak pernah bisa berjalan di jalur normal. Tidak aneh bagi mereka untuk melakukan segala macam hal gila. Mata Feng Xingli bersinar. Keras kepala Long Chen yang tidak membungkuk ini adalah yang paling disukainya. Dia sudah memegang gagang pedangnya dan membuat tekadnya diketahui bahwa tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan orang, dia akan membawa Long Chen kembali ke sekte pertempuran surga. Apakah kalian berdua tidak ingin mengatakan apa-apa? Li Changfeng menoleh ke Ling Yunzi. Dia tidak bisa diganggu untuk bertanya pada Feng Xingli, karena dia tahu itu tidak berguna. Ling Yunzi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mengubah hal-hal yang Long Chen putuskan. Seperti yang dia katakan, kamu bisa membunuhnya, tetapi kamu tidak bisa mengubahnya. Bagaimanapun, apapun masalah yang disebabkan Long Chen, aku akan membantunya memikulnya. Bahkan jika itu mengorbankan hidupku. Petik 2. Li Changfeng menghela nafas. Dia tidak lagi mencoba mengubah pikirannya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jika Long Chen ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan jenius surgawi seperti itu dihancurkan. Dia penuh belas kasihan. Long Chen menatap wajah-wajah ketakutan di bawah ini. Tetapi memikirkan kematian Little Snow, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dulu sama dengan sekarang. Ji Changkong telah mengumpulkan sekelompok surgawi dari jalan yang benar, dan mereka juga tidak peduli apakah Long Chen dijebak atau tidak. Mereka hanya ingin menyedot Ji Changkong. Meskipun Little Snow tidak mati di tangan mereka, mereka tidak bisa lepas dari fakta bahwa mereka berhubungan. Mereka adalah kaki tangan dalam kematiannya. Jika ada kehidupan lain, aku ingin bersamamu lagi. Itu adalah kata-kata terakhir Little Snow untuk Long Chen sebelum mati. Itu hanya satu kalimat, tetapi mengandung emosi dan kerinduan yang tak terbatas. Long Chen tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit itu. Mati. Mata Long Chen merah padam saat dia mengaktifkan penghancuran naga ganda. Dia akan membunuh semua pembantu gang surga remote telah berkumpul. Long Chen, jangan. Ini bukan kamu. Petik 2. Sosok anggun terbang di depan Long Chen, jubah putih dan rambut panjangnya berkibar di angin. Tampak seperti makhluk abadi dari sebuah lukisan, dia berdiri tepat di depannya. Meng Qi, kamu. Long Chen kaget dan buru-buru menghentikan serangannya. Long Chen, lepaskan kebencianmu. Kebencian Anda telah membutakan Anda, mengubah Anda menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jika Anda benar-benar membunuh mereka, Anda tidak akan merasa lebih baik. Anda hanya akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Sebenarnya, Anda juga tahu bahwa jika mereka benar-benar jahat melebihi penebusan, maka Anda tidak akan ragu untuk waktu yang lama. Anda akan membunuh mereka tanpa cemberut. Tetapi Anda ragu-ragu, tidak dapat melakukannya karena Anda masih memiliki hati nurani yang baik di dalam diri Anda. Anda mencoba untuk menghapus nurani itu, tetapi Anda tidak bisa. Anda hanya mencoba menggunakan kebencian dari kematian Little Snow untuk memaksa diri Anda menjadi pembunuh yang tidak berperasaan. Tapi itu tidak berguna, Anda baik di dalam, dan begitu Anda membunuh mereka, itu hanya akan membuat Anda merasa lebih tersesat. Tolok ukur di mana Anda menilai moralitas Anda sendiri akan hancur, dan Anda tidak akan dapat menemukan tujuan hidup Anda. Petik 2. Long Chen mengepalkan tangannya. Meng Qi yang paling mengerti dia. Rasa sakit memenuhi mata Meng Qi. Dia dengan lembut membelai wajah tajam dan tekad Long Chen. Kami tahu rasa sakit di hatimu, jadi kami tidak ingin kamu merasakan lebih banyak rasa sakit. Membunuh orang-orang ini sederhana, tetapi itu tidak akan menghapus rasa sakit kepergian Little Snow. Lepaskan mereka, bukan karena Anda mengasihani mereka, atau karena Anda menundukkan kepala kepada siapapun, tetapi karena saudara dan saudari Anda. Masing-masing dari kita tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati untuk Anda, tetapi tidak satu pun dari kita ingin melihat Anda terluka. Hanya sekali Anda memilih untuk melepaskannya, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda,
memungkinkan Anda untuk berjalan di jalur kultivasi Anda yang tiada akhir. Kita semua masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Jika Anda terus menumpuk beban di punggung Anda, cepat atau lambat, Anda akan pingsan. Melepaskan beban-beban itu juga meletakkan beban di hatimu. Petik 2. Bos, perlakukan mereka seperti kentut. Mereka tidak berguna dan selamanya tidak akan berguna. Kita hanya perlu melunasi tagihan dengan pemimpinnya. Bos, seseorang yang sebesar Anda tidak perlu membuat diri Anda melawan sekelompok semut. Saya yakin Little Snow juga tidak ingin Anda melakukan hal seperti itu, kata Guoran. Bos, minta merekanya. Kami masih menunggu Anda untuk membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi, teriak prajurit Dragon Blood. Long Chen menatap Meng Qi. Dia melihat kehangatan yang tak ada habisnya di dalam matanya yang indah, kehangatan yang membuat hatinya terasa lebih sakit. Dia mengingat kedua naga itu. Suasana yang tadinya seperti tali busur kencang langsung rileks. Para ahli lurus yang gemetaran itu roboh di tanah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka berkeringat. Mereka semua senang. Tampaknya mereka akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Terima kasih. Long Chen erat memeluk Meng Qi. Dengan wajah di rambutnya, mencium aroma wanita itu, dia merasakan kedamaian dan kepuasan yang tidak dimilikinya sejak kematian Snow kecil. Kata-kata Meng Qi benar sekali. Dia sudah mulai menjadi bingung. Kematian Snow kecil telah mengisinya dengan rasa sakit. Meskipun dia telah membantai para ahli dari semua sisi di jalur imemorial, kemarahan di hatinya tidak berkurang sama sekali. Setelah kembali ke benua surga bela diri, ia pertama kali memusnahkan ratusan ribu ahli dari jalur korab, dan kemudian bahkan menggunakan bel tanah air timur untuk membantai elit ras kuno. Menurut alasan, setelah membunuh banyak orang ini, kebencian dalam hatinya seharusnya secara bertahap memudar. Tapi bukannya merasa lega, dia justru merasa lebih benci. Meng Qi membiarkan Long Chen menyadari bahwa masalah telah terjadi di hatinya. Jika dia terus membunuh, itu mungkin menjadi tidak dapat diubah. Kemudian dia akan tenggelam untuk menjadi iblis mengamuk haus darah. Dia tidak akan pernah bahagia tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh. Jika Long Chen tidak bisa bahagia, maka orang-orang di sisinya juga tidak akan. Rasa sakitnya adalah semua rasa sakit mereka. Bagi saudara-saudaranya, ia harus meletakkan beban di dalam hatinya. Dia masih memiliki jalan panjang untuk berjalan di masa depan. Meng Qi dengan erat memegangi Long Chen, matanya berkabut. Long Chen telah menderita banyak, tetapi dia telah memasukkannya ke dalam, menolak untuk berbagi bagian dari itu. Dia adalah jiwa Legiun Dragon Blood. Dia membawa beban yang luar biasa di pundaknya. Jika itu orang lain, mereka akan lama hancur di bawah tekanan. Tapi Long Chen memikul beban itu tanpa keluhan atau penyesalan. Long Chen hanyalah manusia biasa. Ada saat-saat di mana dia merasa sedih, tidak berdaya, dan ragu-ragu. Tapi Long Chen terus membawa mereka maju dengan berani. Di sisi lain, mereka tidak dapat banyak membantunya. Meng Qi terkadang membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak bisa membantunya lagi. Melihat bahwa Long Chen menyerah pada serangannya, Li Changfeng menghela nafas lega. Ling Yunzi di sisi lain bertindak seolah-olah tidak ada yang ada hubungannya dengan dia. Saat pemahamannya tentang pedang Dao semakin dalam, dia menjadi transenden, mengisolasi dirinya dari hal-hal duniawi. Cih, kau dihentikan oleh seorang wanita. Masih belum cukup pantang menyerah, gumam Feng Xingli. Dia melepaskan gagang pedangnya. 3 raja yang datang untuk membawa Long Chen pergi semua kecewa. Mereka semua berharap agar dia menyerang. Semua orang bisa pergi. Tapi orang-orang Gang Remote Surga harus tetap di belakang. Tentu saja, itu termasuk para pengkhianat dari Sekte Xuantian Dao, kata Li Changfeng. Patriark Gang Remote Surga, Ji Changkong, Ji Hongling, dan yang lainnya menjadi pucat. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 953. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 953 skema seram berkelanjutan semua orang dari Remote Heaven Gang menjadi pucat. Tetapi mereka bersukacita melihat bahwa Li Changfeng hanya memilih beberapa pemimpin kelompok yang telah berpartisipasi dalam masalah ini, termasuk kepala keluarga, Ji Changkong, dan beberapa lusin lainnya. Adapun pengkhianat Xuantian Dao Sekte ini, mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Zhao Wuji mencoba bunuh diri, tetapi dia tidak menang. Dia dan Yue Qianshan harus menanggung hukuman nomor 1 Xuantian Dao Sekte ini. Memikirkan Lotus hidup 5 hati, mereka berdua pingsan. Mereka putus asa.
Adapun para murid lainnya, meskipun mereka tidak menderita hukuman nomor 1 itu, mengkhianati sekte adalah hal yang tabu. Mereka pasti akan mati. Sayangnya, kematian adalah berkah yang tidak akan mereka terima. Begitu semua orang telah dikawal pergi, satu-satunya yang tersisa adalah Ji Changkong. Long Chen berdiri di depannya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Long Chen, kamu brute. Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Kamu, cibir Ji Changkong dengan arogan. Po. Guoran menamparkan wajahnya. Tapi tanpa baju besinya, tangannya sendiri yang akhirnya terluka. Kamu ingin aku membunuhmu dengan marah. Anda sangat suka skema. Tidak ada yang menyelamatkanmu, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Tidak baik. Tiba-tiba, Ouyang Qiuyu menjerit kaget. Piring giok di pinggangnya dengan cepat berkedip. Seseorang menyerang sekte Xuan Tiandao. Hahaha, Long Chen, kamu masih satu gerakan terlalu lambat. Bahkan jika kamu membunuhku, jadi apa? Sekte Xuan Tiandao Anda telah dihancurkan oleh Sue Yu dan yang lainnya. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Tapi aku sudah membunuh setiap anjing terakhir yang tersisa di sekte Xuan Tiandao kamu. Ji Changkong tertawa dengan gila. Ekspresi Lu Minghan tenggelam. Anda benar-benar berkolusi dengan jalur korupsi untuk menyakiti sekte Dao Xuan Tian saya. Orang tua bodoh, Long Chen benar-benar untuk mengutuk Anda sebagai orang idiot. Saya sudah lama berkolusi dengan jalur korup, jadi mengapa saya tidak berkolusi dengan mereka lagi? Saya sudah memahami semua gerakan Xuan Tiandao sekte dari awal. Awalnya, orang-orang yang datang ke sini seharusnya diserang dan dibunuh, sementara jalur korupsi menghancurkan fondasi sekte Dao Su. Dengan menyesal, kami kalah. Tapi lalu bagaimana? Puluhan ribu murid Xuan Tiandao sekte Anda akan mati karena aku, hahaha. Tertawa Ji Changkong. Menunggu kematian. Lu Minghan mengulurkan tangannya, akan membunuhnya. Tapi Li Changfeng menahannya. Membunuh Ji Changkong sekarang membuatnya lepas terlalu mudah. Furi tidak bisa menyelesaikan masalah. Ayo cepat ke sekte cabang. Petik 2. Li Changfeng melambaikan tangannya. Sebuah kapal terbang sepanjang 1 mil muncul dan semua orang buru-buru melompat ke sana. Apa yang Li Changfeng tidak harapkan adalah tidak hanya Ling Yunzi dan Feng Xingli yang melanjutkan, bahkan 3 raja lainnya naik. Kapal terbang itu tidak bisa memuat semua orang. Pada akhirnya, mereka hanya membawa petarung puncak mereka, seperti Kepala Biara dan Legiun Dragon Blood. Pada saat yang sama, mereka membawa Ji Changkong dan yang lainnya. Long Chen terkejut melihat bahwa kapal terbang ini tidak benar-benar terbang. Sebaliknya, ia langsung menembus ruang. Transportasi spasial. Long Chen dikejutkan oleh kemampuan ini. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa ia mampu melakukan ini adalah karena koordinat Xuan Tiandao sekte dicatat di dalamnya. Kecepatan ini jauh lebih besar daripada terbang. Tetapi untuk membawa banyak orang ini kembali ke sekte Xuan Tian akan membutuhkan setidaknya nilai waktu dupa. Memikirkan bagaimana pertahanan dari sekte Dao Xuan Tian saat ini, semua orang tahu bahwa itu bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa napas. Nilai waktu tongkat dupa ini terlalu lama. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresimu saat kamu melihat rumahmu tertutup mayat dan terbakar abis. Hahaha. Ji Changkong tertawa sampai Long Chen memukul wajahnya. Dia juga mematahkan rahangnya, membuatnya tidak bisa bicara. Ji Changkong mengerang kesakitan, tidak lagi bisa tertawa. Long Chen memasukkan yuan spiritualnya ke tubuh Ji Changkong. Ji Changkong segera merasa tubuhnya menjadi jauh lebih sensitif. Sebelum Ji Changkong bahkan bisa mempersiapkan diri, sebuah kaki mendarat di selangkangannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan, diperbesar 10 kali, merobek tubuhnya. Dia kejang, meringkuk, dan kemudian menegang. Tubuhnya terus berkedut, dan nadi tertentu muncul di dahinya, tampak seperti itu bisa meledak setiap saat. Matanya menonjol keluar dari rongganya. Aku tidak menyangka bahwa penampilanmu bisa menjadi begitu meluap. Sangat berbakat. Long Chen dengan dingin menatap Ji Changkong. Dia menekankan kakinya ke rahang, lalu dengan lembut mendorongnya ke bawah. Suara patah tulang membuat rambut semua orang berdiri. Suara tulang-tulang itu bergesekan satu sama lain bahkan membuat para raja tampak tidak alami. Penyiksaan semacam ini terlalu kejam. Mereka semua bisa tahu bahwa Long Chen telah menggunakan seni rahasia untuk memperkuat indera Ji Changkong, membuat rasa sakitnya 10 kali lebih besar. Dalam skenario seperti itu, hanya ditusuk dengan jarum akan terasa sangat menyakitkan. Ji Changkong, karena kata-kata mencerahkan istriku yang cantik, aku menjadi murah hati. Selama Anda menanggung hukuman Five Heart Living Lotus,
Saya dapat membiarkan permusuhan di antara kita apa adanya. Namun, mulutmu sangat kotor, dan kamu benar-benar ingin membuatku marah jadi aku membunuhmu. Jadi jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Senyum kejam muncul di wajah Long Chen. Meng Qi tersipu dan mengetuk Long Chen beberapa kali. Dia selalu kasar tanpa memperhatikan situasinya. Tetapi kenyataan bahwa dia berbicara seperti ini berarti dia telah kembali ke dirinya yang dulu. Dia telah berjalan keluar dari bayang-bayang kematian Snow kecil, membiarkannya mendesah lega. Long Chen melanjutkan, apakah Anda pikir saya tidak akan melihat melalui skema kecil Anda? Saya akan menunjukkan bahwa Sekte Dao Xuantian yang masih sama seperti sebelumnya, dengan masing-masing muridnya aman. Namun, mulutmu menjengkelkan, jadi aku memutuskan untuk tidak mendengarkanmu lagi. Anda bisa menyanyi saja, ya, begitu saja. Meskipun dengusan itu sangat menyebalkan untuk didengar, jauh lebih baik untuk mendengarkan daripada ketika Anda berbicara. Petik 2. Semua orang melirik Ji Changkong dengan simpatik. Dia bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia memprovokasi Long Chen. Bukankah itu hanya meminta untuk itu? Tulang jatuh, dan dengusan Ji Changkong yang terus berdenyut terus berdering. Para prajurit Dragon Blood baik-baik saja, karena Long Chen sudah lama memimpin mereka ke jalan yang berbeda. Tetapi bahkan para raja menemukan ini agak tak tertahankan. Suara itu seperti paku di papan tulis. Itu adalah suara yang tak terlukiskan, penuh kebencian. Guoran, datang dan cobalah. Kakiku mulai lelah, kata Long Chen. Guoran buru-buru pergi dan menirunya. Dia menginjak kakinya di rahang Ji Changkong, menyebabkannya muntah darah. Bodoh, perhatikan kekuatanmu. Gunakan ujung kaki Anda dan sebarkan kekuatan Anda secara merata. Gosok maju dan mundur. Dengan bimbingan Long Chen, Guoran dengan cepat memahami intisari itu. Suara yang membangkitkan rambut itu sekali lagi dimulai. The Pale Valis King hampir tidak tahan. Beberapa kali, dia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Suara ini membuatnya gila, tapi dia takut Long Chen mengutuknya sekali lagi. Long Chen seperti batu berlapis kotoran. Dia bau dan juga keras. Dia bahkan berani mengutuk atasan sektenya. Itu sebabnya dia, Raja Ras kuno, dan Raja Aliansi keluarga kuno semua tidak bersuara. Mereka hanya bertindak seolah-olah mereka sedang sibuk berkonsentrasi pada sesuatu di dalam. Mereka bahkan menduga bahwa dengan kekejaman Long Chen, bahkan jika Ji Changkong meninggal, dia mungkin masih menyiksa mayatnya. Selama bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah melihat banyak orang. Tetapi mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu mendominasi. Mendominasi bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Pada ekspansi laut awal, dia bahkan tidak menempatkan Kings di matanya. Itu benar-benar gila, dan pertama kali mereka melihat hal seperti itu. Tiba-tiba, langit cerah. Mereka terbang keluar dari ruang, muncul tepat di luar Sekte Dao Xuantian. Ketika mereka muncul, mereka melihat beberapa ratus ahli yayasan penempaan dengan gila menyerang Sekte Xuantian, serta 5 raja setengah-setengah yang menjaga bagian luar. Ada juga 2 tetua berdiri di udara, membiarkan rune longgar yang dengan gila menyerang formasi pelindung Sekte Daosu. Keduanya adalah raja yang mengejutkan. Li Changfeng dan yang lainnya tertegun saat tiba. Mereka telah siap untuk melihat Sekte Dao Xuantian dihancurkan dan para penyerangnya melarikan diri setelah melihat mereka. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meluncurkan serangan balik ganas. Tetapi melihat 2 raja menyerang formasi dengan itu hanya bergetar, tidak melanggar, mereka terkejut. Selanjutnya, kedua raja itu berkeringat. Mereka jelas telah menyerang sejak lama. Apakah formasi pelindung Xuantian Dao Sekte begitu menakutkan? Raja Pilvali tertegun. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki formasi. Batu Roh Yuan. Sebenarnya ada begitu banyak batu Roh Yuan. Petik 2. Dia melihat Sui Wuhen di dalam Sekte Xuantian Dao, dengan ribuan batu roh Yuan disusun sesuai dengan pola tertentu di sekitarnya. Itu adalah inti dari formasi pelindung. Dengan batu roh Yuan yang mendukungnya, formasi pelindung diperkuat lebih dari 100 kali. Bahkan Kings perlu waktu untuk memecahkannya. Semua raja digerakkan oleh batu roh Yuan. Itu adalah keberadaan yang sangat berharga dalam benua surga bela diri. Kedua Raja Korappat melihat kapal terbang besar tiba-tiba muncul dengan banyak raja di atasnya dan terkejut. Lari. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 954.
Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 954 membunuh Sueyou, dua raja jalur korup bahkan tidak berpikir sebelum berbalik untuk melarikan diri. Gemuruh. Sebuah pedang besar jatuh ke arah mereka. Ini adalah serangan Feng Xingli, dan rasanya seperti dunia dipenuhi dengan pedang ini. Apakah Anda pergi ke surga atau terjun ke bumi, Anda tidak mungkin menghindarinya. Semua raja dikejutkan oleh kekuatan Feng Xingli, terutama para raja dari Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno. Meskipun basis kultivasi mereka semua telah mencapai kerajaan, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, praktis tidak ada yang bisa menantang pejuang sekte pertempuran surga memisahkan. Membagi surga 3. Kedua raja korup tertarik pada serangannya. Mereka berdua buru-buru mengaktifkan item raja mereka untuk diblokir. Ruang meledak. Semua orang terkejut melihat barang-barang king mereka hancur hanya dari serangan yang satu ini. Raja ras kuno itu menelan ludah. Dia berterima kasih pada keberuntungannya bahwa dia tidak memprovokasi Feng Xingli, atau dia pasti sudah mati. Kedua raja korup batuk darah. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan jimat kuning dan menghancurkannya. Tidak bagus, ini adalah jimat pelarian dari surga. Li Changfeng langsung mengenali rune. Itu adalah harta yang telah beredar sejak zaman kuno. Jimat semacam itu adalah hal-hal yang praktis tidak ada yang bisa membuat di era saat ini. Jika dia tidak penuh dengan keputusasaan, raja itu juga tidak akan tega membuang-buang harta karun itu. Feng Xingli menolak untuk mempercayainya dan sekali lagi menyerang. Tapi tak terbayangkan, serangannya menembus mereka berdua. Sepertinya mereka hanya bayangan. Serangannya tidak dapat menjangkau mereka. Salah satu raja korup menyeringai, Sekte Xuantian, tunggu saja. Kami akan kembali. Petik 2. Setelah menghancurkan jimat surga yang melarikan diri, mereka dikelilingi oleh tanda aneh. Ruang mulai berputar, dan itu mungkin untuk melihat bahwa mereka akan dipindahkan. Tiba-tiba, suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar seperti raungan naga. Sebuah cahaya menyilaukan menembus kekosongan. Kedua raja korup itu hancur berantakan. Suara lembut pedang yang kembali ke sarungnya terdengar di telinga semua orang. Mereka semua menatap kaget pada Ling Yunzi. Serangan itu datang darinya. Mereka tidak berani mempercayainya. Serangannya mampu mengabaikan fluktuasi spasial dan mematahkan jimat pelarian surga. Meskipun pembudidaya pedang seharusnya menjadi penyerang nomor 1, pedang Ling Yunzi tampaknya telah mencapai ranah yang lebih tinggi. Ranah semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh raja-raja lain di sini. Semuanya tidak perlu terkejut. Sword Dao Junior agak istimewa dan memiliki efek khusus terhadap energi spasial semacam itu, jelas Ling Yunzi dengan tenang. Meskipun dia tenang, hati para raja lainnya mengepal. Serangan pedangnya benar-benar mengerikan. Itu penuh kehendak destruktif yang tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun serangan Feng Xingli juga luar biasa, kekuatannya berada dalam ruang lingkup pemahaman mereka. Tapi serangan Ling Yunzi membuat mereka melihat sesuatu dari dunia yang lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri sekarang? Sueyu, apakah kamu pikir aku tidak di sini? Petik 2. Kematian kedua raja mereka menyebabkan kepanikan di antara para ahli korup. Mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi pada titik ini, itu tidak mungkin. Long Chen mengabaikan semua orang dan tiba tepat di depan Sueyu, menghalangi rute pelariannya. Half Step King Spat setengah jalan terbunuh oleh pukulan acak dari Lu Minghan. Tapi setelah membunuh raja setengah langkah, dia berhenti. Dia tidak membunuh para ahli yayasan penempaan. Guo Ran dan yang lainnya menyerbu ke depan. Semangat mereka yang melonjak yang seharusnya telah digunakan melawan gang surga remote sekarang berakhir di jalur korupsi. Long Chen, Sueyu menatap Long Chen dengan ketakutan. Penghancuran naga ganda. Long Chen tidak membuang kata-kata. Dia langsung melepaskan serangan terkuatnya, dan Sueyu segera muntah darah. Tangan bersisik menutupi tubuh Sueyu, langsung menghempaskannya. Jiwanya juga padam. Long Chen terlalu akrab dengan teknik Sueyu. Awalnya, bahkan jika dia ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan beberapa pertukaran untuk melakukannya. Tapi Sueyu terlalu takut padanya untuk membalas. Akibatnya, dia terbunuh dalam sekejap. Long Chen merasa agak tak terduga bahwa dia telah membunuhnya dalam satu pukulan. Dia juga merasa agak sulit untuk menerimanya. Berdiri di udara, dia menghela nafas. Dia seharusnya senang telah membunuh Sueyu. Kematian Snow kecil sekarang sepenuhnya dibalaskan, dan dia bisa meletakkan beban di hatinya. Namun pada kenyataannya, dia sudah meletakkan beban itu setelah permohonan Meng Qi.
Jadi dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang karena dia telah membunuh Sueyu. Pelaku utama telah terbunuh, tetapi salju kecil belum dihidupkan kembali. Kata-kata Meng Qi benar. Satu-satunya alasan dia ingin membunuh begitu banyak orang adalah untuk curhat. Dia ingin menghilangkan rasa sakit dan rasa bersalah yang dirasakannya untuk Little Snow. Meskipun Little Snow telah meninggal, ada kesempatan untuk kebangunan rohani itu. Tubuh tidak akan menjadi miliknya, tetapi jiwa dan kenangan akan tetap ada. Kemudian salju kecil akan menjadi salju kecil yang sama. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat lelah. Dia perlu mengubah tempo, atau dengan kondisi mental seperti ini, tidak ada cara baginya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dia harus menemukan dirinya yang penuh harapan dan energi. Membunuh. Tiba-tiba, raungan marah membuatnya kembali ke dunia nyata. Dia melihat Wilde memanggil tubuh perunggu darah barbar dan membunuh seorang ahli forging yayasan. Meng Qi, Tang Wan-er, Gu Yang, Guoran, Yue Zifeng, Li Qi, dan Song Mingyuan juga habis-habisan. Bahkan para prajurit Dragon Blood berada dalam keributan. Melihat semua murid yang sangat kuat ini bertarung melintasi alam seolah-olah itu mudah membuat Li Changfeng merasa seperti bunga-bunga bermekaran di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa cabang Sastua Suantian Dao Sekte Timur ini akan melahirkan sekelompok murid yang mengerikan. Itu terutama berlaku untuk Meng Qi, Gu Yang, dan yang lainnya. Mereka membunuh para ahli yayasan tempat dengan mudah. Bahkan, para murid ini bahkan mungkin cocok untuk elit sekte kepala. Ling Yunzi berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakangnya. Sejak awal, dia hanya memperhatikan Yue Zifeng. Pada titik ini, Yue Zifeng telah membunuh lebih dari 10 ahli Foundation Forging. Selain Wilde, dia adalah orang yang telah membunuh paling ahli. Itu jelas menunjukkan kekuatan serangan mengerikan dari pembudidaya pedang. Lebih dari 200 ahli Foundation Forging dari jalur korup bahkan tidak bertahan beberapa jam sebelum dimusnahkan sampai yang terakhir. Tidak satu pun dari prajurit Dragon Blood telah meninggal. Kekuatan tempur semacam itu sangat mengejutkan. Karena semua orang telah sejauh ini, mengapa tidak ngobrol di dalam Suantian Dao Sek? Kata Li Changfeng. Kalau begitu kami akan mengganggumu. Raja Pil Valley segera setuju. Feng Xingli dan Ling Yunzi juga setuju. Melihat bahwa master sekte mereka telah kembali dengan kelompok orang asing ini, para murid yang tetap di sekte Dao Suantian semua bingung. Kakak perempuan, sudah sulit bagimu. Long Chen tersenyum pada Sui Wuhen setelah dia mengusir penghalang. Wuhen, izinkan aku memperkenalkanmu. Keduanya adalah senior dari kepala Suantian Dao Sek, kata Ouyang Qiuyu. Murid menyapa senior. Sui Wuhen cepat membungkuk. Tidak apa-apa, kembali dan istirahat. Qiuyu, Anda dan Long Chen datang. Ayo bicara, kata Li Changfeng. Akibatnya, 3 raja dari Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, serta Ling Yunzi dan Feng Xingli, diundang ke dalam istana di dalam sekte Dao Suantian. Mereka semua duduk. Dalam situasi seperti ini, apalagi Long Chen, bahkan Ouyang Qiuyu biasanya tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Tapi Li Changfeng memahami temperamen Long Chen. Dia tidak berani membuatnya berdiri, atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dibandingkan dengan Long Chen, Ouyang Qiuyu gemetar ketakutan. Tapi Long Chen tidak berdiri dengan sopan, duduk di kursi tanpa peduli. Dia tahu pertunjukan yang baik akan segera dimulai. Li Changfeng memulai, dengan mengatakan, karena masalah Long Chen, semua orang bergegas ke sini dari begitu jauh. Aku, Li Changfeng, akan mewakili Sekte Suantian Dao dalam mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Petik 2. 3 raja dari Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno mengatakan beberapa kata sopan. Tapi Feng Xingli menolak untuk bermain-main dengan ini, dengan tidak sabar berkata, kita semua sibuk, jadi jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat dan katakan. Setelah saya mengucapkan beberapa kata terakhir kepada Long Chen, saya harus segera pergi. Petik 2. Kata-katanya kasar, tetapi Li Changfeng tidak marah karena mereka. Dia tahu bahwa orang-orang surga membelah pertempuran sekte hanya seperti ini. Bahkan ketika berbicara dengan orang tua mereka, mereka berbicara seperti ini. Baik-baik saja maka. Untuk menghemat waktu semua orang, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apakah saudara-saudara dari Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, memiliki sesuatu untuk menyarankan tentang bagaimana masalah Long Chen ditangani? Tanya Li Changfeng. Ketiga raja saling bertukar pandang. Raja ras kuno yang berkata, ras kuno selalu berkembang dengan damai tanpa mengganggu jalan yang benar.
Kami sudah harmonis selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, Long Chen melangkah terlalu jauh. Bahkan jika dia memiliki konflik dengan murid ras kuno, dia bisa saja mengatakannya dengan keras dan semua orang bisa menyelesaikan keluhan mereka tanpa membunuh. Selain itu, dia membunuh terlalu banyak. Suara mencibir dari Long Chen menyebabkan dia berhenti tiba-tiba. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 955. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 955 tidak memiliki semua itu, kita bisa menyelesaikan perbedaan kita dengan kata-kata. Menurut Anda siapa ras kuno Anda? Mereka benar-benar tirani dalam jalur imemorial, memaksa siapapun yang menemukan harta sebelum mereka, dan jika mereka menolak, mereka akan membunuh mereka. Apakah Anda tidak tahu karakter ras-ras kuno Anda? Meskipun Anda mengaku netral, berapa banyak tindakan keterlaluan yang telah Anda lakukan? Serigala seharusnya tidak bertindak seperti domba. Ejek Long Chen. Long Chen, Ouyang Qiuyu mendorong Long Chen dengan ringan. Artinya dia harus santai. Ekspresi Raja Ras Kuno tenggelam. Bahkan jika ras kuno salah, kamu tidak bisa hanya membantai mereka semua. Apakah aku membantai mereka semua? Bukankah saya meninggalkan Anda dengan beberapa? Long Chen tersenyum dingin. Cukup beberapa pantatku. Puluhan ribu masuk. Tetapi hanya beberapa ribu yang lolos. Selain itu, tidak ada satupun ahli puncak yang tersisa. Dia mengamuk. Terus, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah bukanlah siapa-siapa. Jika saya kalah, tidak satupun dari umat saya akan hidup. Dengan tidak membunuh mereka semua, saya sudah bersikap baik pada ras kuno Anda, kata Long Chen acuh tak acuh. Kamu benar-benar tak tahu malu. Anda tidak membunuh mereka semua karena Anda tidak memiliki kesempatan itu. Mengingat betapa kejamnya kamu. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu tidak akan membiarkan mereka hidup. Petik 2. Kamu bukan aku, jadi bagaimana kamu tahu itu? Bukankah pada akhirnya saya membebaskan para ahli yang benar? Apakah matamu terlalu buta untuk melihat bagaimana aku selalu membalas permusuhan dengan kebaikan? Tanya Long Chen. Kamu, aku, kamu, aku. Apakah Anda masih tidak tahu bagaimana cara berbicara? Lebih jauh lagi, jangan menunjuk saya dengan jari Anda. Apakah orang tuamu tidak memberitahumu bahwa menunjuk orang itu kasar? Petik 2. Pakar ras kuno akan menjadi gila. Ketika berkuasa, 10 Long Chens bukan lawannya. Tetapi ketika sampai pada pertempuran lidah, 10 di antara dia masih akan dipermainkan sampai mati oleh Long Chen. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Lalu ketika ras kuno kemudian datang ke Suantian Dao Sekte untuk alasan segalanya, mengapa Anda membunuh mereka semua? Alasan mengapa? Apakah Anda yakin otak Anda tidak terbuat dari sampah? Ketika Anda berunding dengan orang lain, apakah Anda pertama kali menghancurkan sekte mereka dan menyiksa orang-orang mereka? Orang-orang idiot dari ras kuno Anda akan menghancurkan seluruh sekte Dao Suantian. Alih-alih membunuh mereka, apakah saya seharusnya memperlakukan mereka untuk makan? Apakah Anda yakin kepala Anda kacau bukan? Anda tahu, ngomong-ngomong, tidakkah Anda hanya mengatakan bahwa meskipun orang lain salah, Anda tidak bisa membantai mereka semua? Jadi mengapa ahli-ahli ras kuno itu tidak berbicara dengan benar alih-alih ingin membunuh kita? Ketika Anda mencoba menasihati orang lain, pertama-tama Anda harus memikirkan perilaku Anda sendiri, cibir Long Chen. Pakar ras kuno itu mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka memutih. Dia menyadari fakta yang kejam, ketika berbicara tentang kefasihan, dia bahkan tidak mendekati level yang sama dengan Long Chen. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Dia beralih topik. Berteriak, apa yang kamu gunakan untuk membunuh mereka semua? Telinga semua orang bersemangat. Saat itu, Long Chen telah menggunakan bel Wastelen Timur. Adegan itu telah direkam dengan jades fotografi. Tetapi gambar yang direkam oleh jade fotografi berantakan dan tidak jelas. Yang ditunjukkan hanyalah kilatan cahaya yang menyilaukan. Setelah kilasan itu, barang-barang King hancur dan pemegang mereka terbunuh. Jade fotografi itu telah ditransmisikan secara populer ke seluruh Wastelen Timur. Semua raja yang hadir telah melihat mereka dan sangat ingin tahu apa senjata yang menakutkan itu. Itu hanya kentut, kata Long Chen. Mustahil, kamu berbohong. Itu kebenaran. Ketika udara dimasukkan dalam botol terlalu lama di dalam tubuh, itu akan memfermentasi dan menjadi jenis energi lain. Ketika sinar matahari, angin, suhu, dan atmosfer semuanya mencapai tingkat yang sempurna, kemudian menambahkan beberapa kekuatan eksterior, dimungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang mengguncang surga. Kata Long Chen. Sungguh kentut, mengamuk ahli ras kuno. Kamu benar,
Ini benar-benar kentut yang luar biasa. Dengan kentut yang satu ini, aku membunuh para ahli ras purba Anda. Long Chen mengangguk. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang Belwastelen Timur. Dia hanya mencoba membuat marah bajingan ini. Sebelum pergi, Belwastelen Timur telah memberitahu Long Chen untuk merahasiakan keberadaannya. Kalau tidak, itu akan membawa karma tanpa batas. Meskipun dia masih tidak tahu apa sebenarnya keberadaan yang dikenal sebagai karma seharusnya, dia bisa merasakan niat baik Wastelen Bel Timur. Jadi dia memilih untuk mempercayainya, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sikap menjengkelkan ini membuat marah ahli ras kuno. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen. Jadi kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, apakah itu? Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Long Chen mengangkat bahu. Dengan Ling Yunzi dan Feng Xingli di sini, dia tidak perlu takut. Ling Yunzi mendukungnya 100%, dan Long Chen terkejut ketika mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli sejati di antara para ahli. Dia layak menjadi pembudidaya pedang. Dengan pendukung kuat seperti itu, jika dia benar-benar bertindak pengecut, maka dia tidak akan menjadi Long Chen. Sebenarnya, tujuan utama semua pakar ini datang ke sini adalah untuk mencari tahu tentang senjata misterius itu. Setiap kekuatan mereka akan menjadi gila untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Tetapi karena Long Chen menolak untuk mengatakan, ahli ras kuno tidak berani mendorongnya. Suasana menjadi canggung untuk waktu yang lama sebelum Li Changfeng berkata, karena Long Chen menolak untuk mengatakan, mari kita biarkan begitu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu rahasia pribadinya, dan itu tidak mengancam sekte apapun. Dia bisa merahasiakannya tanpa membahayakan. Selanjutnya, benda itu pergi begitu selesai menyerang. Saya yakin dengan kebijaksanaan semua orang, Anda semua menyimpulkan bahwa seseorang seperti Long Chen tidak dapat mengendalikan senjata yang begitu menakutkan. Petik 2. Raja Pilvali mengatakan, kami tahu itu. Tetapi hal yang berbahaya tidak boleh disimpan di tangan seorang anak. Orang-orang muda terburu-buru, dan siapa yang tahu jika dalam keadaan khawatir, apakah dia akan kehilangan kendali atas dirinya atau tidak. Kami melakukan ini untuk kebaikan Long Chen sendiri. Petik 2. Long Chen kagum dengan tingkat tak tahu malu ini. Mereka jelas berusaha untuk menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Eastern Wastelen Bell, tetapi tampaknya, itu untuk kebaikannya sendiri. Long Chen baru saja akan membalas ketika Ouyang Qiuyu dengan kejam memelototinya. Tatapan itu membuatnya merinding. Meskipun Ouyang Qiuyu adalah raja setengah langkah dengan 1000 tahun pengalaman, tampilan Long Chen hari ini membuatnya khawatir bahwa jiwanya akan lari ketakutan. Perilakunya mendorong batas imajinasinya. Bahkan sebagai seorang pemuda, dia tidak berani memikirkan hal-hal yang dilakukan Long Chen. Raja Pilvali telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan penyelidikan. Jadi dia memiliki keinginan untuk meletakkan sumbat di mulut Long Chen sehingga dia tidak bisa terus berbicara. Saat ini, dia berdoa agar waktu berjalan lebih cepat sehingga para raja yang kuat ini bergegas dan pergi. Setiap kali seorang raja marah, dia akan berada di tepi kursinya. Takut Long Chen akan terbunuh dengan pukulan telapak tangan. Banyak terima kasih saudara senior untuk kebaikanmu. Long Chen masih muda, dan sebagai seniornya, kami tidak mengajarinya dengan baik, membuat Anda khawatir, tertawa Li Changfeng. Long Chen terdiam. Melihat wajah tenang Ling Yunzi, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini dan mati rasa karenanya. Adapun Feng Xingli, mulutnya melengkung ke mengejek-mengejek. Apakah ada yang lain? Jika tidak, saya akan pergi dulu. Punggungku menggangguku akhir-akhir ini. Saya lelah, jadi saya pikir saya akan tidur siang. Long Chen berdiri, meregangkan pinggangnya dan menguap. Dia benar-benar lelah. Tekanan selama ini sangat luar biasa. Dengan bantuan Meng Qi, dia akhirnya santai. Dan baru kemudian dia bisa merasakan betapa lelahnya dia. Ekspresi Lu Minghan tenggelam. Dia akan mengejeknya ketika pandangan dari Li Changfeng menghentikannya. Dia pasti tidak ingin melihat Long Chen sekali lagi mengutuk Lu Minghan di depan orang-orang ini, juga tidak ingin mereka menjadi lebih bermusuhan. Dia sudah jelas tentang temperamen Long Chen. Dia pasti tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Keputusan Long Chen untuk pergi menyebabkan Li Changfeng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tetapi para raja dari Pilvali, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno semua tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Raja Pilvali menebalkan wajahnya dan berkata, Long Chen, tampaknya kau mendapatkan cukup banyak di jalur imemorial. Long Chen mencibir ke dalam. Setelah dia kembali dari jalur imemorial, para prajurit Dragon Blood semuanya menjadi surgawi. Itu adalah langkah yang mengejutkan, dan Long Chen sudah lama berharap seseorang akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Sambil menepuk-nepuk debu dari lengan bajunya,
Dia dengan acuh tak acuh berkata, penghasilan saya baik-baik saja. Aku hanya bisa menahan diri untuk tidak berpakaian dan tidak lapar. Petik 2. Saya ingin tahu, berapa banyak batu roh Yuan yang Anda miliki? Tanya Raja Pil Valley. Mengapa kamu ingin tahu? Long Chen menatapnya. Batuk. Maksud saya adalah, jika Anda memiliki lebih banyak, saya dapat mewakili Pil Valley untuk membeli beberapa, tambahnya. Membeli. Saya ragu itu akan sesederhana itu. Jika saya mengeluarkan batu roh Yuan, Anda akan meminta saya untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Saya membunuh 2 murid Anda. Saya membunuh banyak pakar ras kuno. Dan saya membunuh begitu banyak murid dari keluarga kuno. Tetapi Anda ingin membeli batu roh Yuan dari saya. Apakah Anda pikir saya sebodoh Anda? Orang-orang Anda sudah mati, jadi Anda akan meminta kompensasi kepada 2 sesepuh ini. Tidak ada cara untuk menyelidiki lebih lanjut kematian orang-orang Anda, jadi Anda ingin mendapatkan beberapa batu roh Yuan sebagai gantinya. Agar seseorang tidak tahu malu sejauh ini, aku benar-benar harus mengagumi kamu. Apakah semua tahun kultivasi Anda dihabiskan untuk menebalkan wajah Anda? Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa semua yang saya miliki, saya mempertaruhkan hidup saya. Anda ingin mengambil milikku. Persetan. Semua kerugian Anda disebabkan oleh diri Anda sendiri dan tidak berhubungan dengan saya. Jangan main-main dengan saya, karena saya tidak memilikinya. Ejek Long Chen. Ekspresi ketiga raja tenggelam.